Ikut saya yuk. Kita bakal lihat ujian paling gila di Akademi Awakeners. Demi mengukur kekuatan dan peringkat, para profesor memanggil murid satu persatu untuk masuk ke portal khusus yang berisi jantung iblis. Terlatih penyerap energi mereka. Nantinya, sistem akan langsung menampilkan peringkat saat ini dan potensi masa depan mereka ke seluruh akademi. Banyak murid yang ternyata cuma dapat peringkat E ampas. Ada sih yang bangga dapat peringkat D berpotensi tinggi. Tapi sekarang giliran si jenius nomor 1. Pewaris kaya dari gilda, terkuat yang penampilannya dinanti semua orang. Dengan percaya diri tinggi, dia masuk ke ruangan jantung iblis. Yakin bakal bikin sensasi terbesar sejarah akademi. Begitu dia melepaskan seluruh energinya, semua murid di luar langsung bersorak heboh. Dia dapat peringkat di tingkat tinggi berpotensi S-rank di masa depan. Teman-temannya bangga setengah mati, yakin si sombong ini adalah bakat super langka. Bahkan ada yang menertawakan cowok culun bernama Chen yang antre berikutnya. Yakin dia cuma bakal mempermalukan diri, tapi Chen cuek saja dan langsung melangkah masuk. Bedanya, kali ini si jantung iblis malah ketakutan. Si Chen bahkan belum memakai jurus apapun. Tapi jantung iblis itu langsung mendeteksi peringkat di tingkat tinggi yang bikin shock. Begitu dia memakai kartu skill terlemah, hasil buruan monster, dia langsung naik ke peringkat C. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena Chen malah melangkah lebih jauh. Dia mengganti kartu kelas yang lebih kuat, bikin si jantung iblis panik luar biasa. Saat kekuatannya dilepas, badai besar langsung terbentuk di langit. Layar peringkat sampai error, dan menampilkan potensi isar ANK. Para profesor melongo shock, tapi ini baru permulaan. Huruf S itu mendadak berubah jadi peringkat triple S sebelum akhirnya sistem error akibat kelebihan beban. Para profesor yang ketakutan langsung mendobrak masuk. Hanya untuk melihat ruangan itu sudah hancur lebur. Jantung iblisnya gosong dan mati total. Kejadian aneh ini belum pernah ada sebelumnya, bikin mereka kebingungan. Sementara itu, karakter utama kita santai saja melangkah keluar. Dia sebenarnya melahap jantung iblis itu setelah tidak sengaja menghancurkannya dengan kekuatan berlebih. Jadi siapa sih Chen ini? Dia adalah seorang regresor yang kembali dari masa depan kelam saat bumi dijajah para iblis. Sebagai penyintas terakhir, dia bertarung bertahun-tahun sebelum akhirnya mengalahkan Raja Iblis dengan cara meledakkan diri bersama. Lalu, setelah cahaya menyilaukan, dia tiba-tiba terbangun di masa lalu, tepat di kamar asramanya. Dia kebingungan dan sempat mengira dirinya sudah berada di akhirat. Tapi saat menatap keluar jendela dan melihat orang-orang berlalu lalang, dia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, dia sadar keinginannya terwujud. Dia telah melompat mundur 10 tahun ke belakang, kembali ke masa-masa kuliahnya dahulu. Tiba-tiba, hologram aneh muncul, memberitahu bahwa integrasi kekuatan kerakusan telah selesai. Sambil menatap jendela, dia sadar hanya punya waktu 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama, Borat, turun ke bumi. Dia ingat betul kalau Urat adalah biang keladi kehancuran dunia, karena dialah yang membuka gerbang neraka. Setelah itu, Raja Iblis lainnya akan ikut berdatangan menjajah dunia manusia. Karakter utama kita memutuskan untuk mencari lokasi kemunculan Urat dan melenyapkannya sebelum gerbang itu sempat dibuka. Setelah tersadar dari lamunannya, Chen fokus pada panel melayang di sampingnya yang menampilkan statusnya. Dia heran apakah ini semacam menu game, karena di kehidupan pertamanya sistem ini tidak pernah ada. Dulu, dia hanya mengandalkan kekuatan kebangkitannya, sesuatu yang cuma didapat 1/10.000 orang. Universitas Nasional Awakeners didirikan khusus untuk merekrut bakat langka seperti itu. Sialnya, dulu Chen benar-benar gagal bangkit. Di masa itu dia sudah terbiasa ditindas. Makanya dia bisa sampai pingsan dan terbangun di ruang UKS seperti sekarang. Detik berikutnya, sistem membuka panel lain dan menunjukkan kartu pembunuh tipe petir, yang langsung dia kenali sebagai kelas kekuatannya di kehidupan lalu. Dia terkejut dan menduga dirinya bangkit lebih cepat kali ini. Baru saja mau mencobanya, tiba-tiba Malon, teman sekamar, sekaligus pembawa bunga peringkat T, masuk ke ruangan. Kasihan sekali. Wajah temannya itu dipenuhi perban, dan dia datang cuma untuk memastikan keadaan Chen baik-baik saja. Untungnya Long tidak bisa melihat panel melayang itu. Tapi coba perhatikan keheranan temannya saat melihat semua luka Chen hilang total.
Padahal Chen belum dianggap bangkit sebagai awakener secara resmi. Chen teringat sosok Long dari kehidupan lamanya, di mana teman sekamarnya ini berhasil bangkit saat kuliah. Sayangnya, dia berakhir sebagai awakener terlemah dan tewas mengenaskan pada hari ketiga setelah kedatangan Ratu. Menatap sahabat lamanya ini, Chen tersenyum kecil penuh arti. Long lalu mengingatkan kalau tes peringkat mereka dijadwalkan besok. Dia merasa kasihan karena mengira Chen belum bangkit. Tapi tes ini sangat penting jika mereka ingin lulus kuliah. Saat berjalan menyusuri jalanan yang ramai, Chen bergumam santai bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat manusia sebanyak ini. Kalimat yang tentu saja membuat temannya merinding ketakutan. Chen sadar, jika dia diam saja, masa depan suram itu pasti akan terulang kembali. Makanya dia harus berlatih keras dan menaikkan level secepatnya. Namun ada masalah baru. Satu-satunya cara menaikkan level saat ini hanyalah dengan mengalahkan monster di dalam sarang iblis. Padahal sarang-sarang tersebut dikuasai penuh oleh gilda-gilda besar. Membuat orang lemah atau tanpa koneksi seperti dirinya tidak punya kesempatan berkembang. Sambil membuka jendela status, dia membandingkan kekuatannya dengan awakener lain, serta para monster di luar sana. Pemerintah membagi peringkat awakener dari kelas E sampai kelas S. Chen tahu mayoritas mahasiswa di kampusnya cuma mentok di kelas E. Dan sangat jarang ada yang mencapai kelas D. Dia melirik temannya sambil mengejek pelan dalam hati. Merasa sangat yakin tingkatannya jauh di atas si kacamata. Tiba-tiba, sebuah bola melayang keras menghantam wajah temannya hingga kacamatanya hancur. Ternyata mereka berpapasan lagi dengan si perundung Gongtong dan anak buahnya. Komplotan sama yang menghajar mereka kemarin lusa. Chong menyeringai nakal dan membentak kenapa si cupu tidak membawakannya minuman dingin. Ketakutan, Long langsung meminta maaf dan berniat membelikannya pakai uang sendiri. Namun Chen menahannya dan membalas kalau justru Chong yang harus minta maaf. Detik itu juga, ingatan menyakitkan masa lalu kembali berputar di kepala Chen. Dulu, mereka pernah menenggelamkan kepalanya ke wastafel tanpa rasa bersalah. Berdalih hanya ingin memicu kebangkitannya. Mereka baru berhenti setelah melihat Chen pingsan tak berdaya. Waktu itu Long berusaha menolongnya, tapi Chong malah menyiksanya lebih parah lagi. Kembali ke masa kini, Chen sudah bertekad bulat memberikan pelajaran berharga untuk para bedebah ini. Mendengar keberanian Chen, Chong dan anak buahnya mulai mendekat, bersiap menghajar mulutnya agar diam selamanya. Chen tahu betul kalau Chong berani menindas karena kakaknya adalah ketua senat mahasiswa yang punya pengaruh besar. Murid-murid mulai berkerumun, merasa kasihan karena mengira Chen akan babak belur lagi. Saat Chong mendekat dan menantangnya mengulangi ucapan tadi, Chen dengan santai berkata agar dia berhenti mengganggu mereka mulai hari ini. Kesal setengah mati, Chong langsung melayangkan pukulan keras. Namun kali ini Chen dengan santai menangkisnya dan malah mendorong si perundung hingga terhuyung mundur. Gila, penonton di sana sampai melongo shock karena tahu Chen belum bangkit. Nah, kalian penasaran kan kelanjutannya? Mari kita tunggu aksi pembuktian berikutnya. Kawan, kalian harus bersiap menyaksikan momen gila ini saat Chun yang murka menyerang lagi. Sementara Chen dengan santai beralih menjadi pembunuh listrik. Long terbelalak melihat Chun mengaktifkan sirah iblisnya dan menerjang maju. Belum sempat mendekat, Chen sudah melesat dan mementalkannya dengan satu pukulan petir yang dahsyat. Semua orang terperangah melihat Chen yang dianggap lemah ini berhasil menerbangkan si perundung. Sekolah hanya dengan sekali pukul saja. Meski sudah babak belur seperti ini, Chung tetap keras kepala dan berteriak menyuruh anak buahnya maju membalaskan dendamnya. Sementara itu, para anak buahnya sudah gemetar ketakutan melihat aksi Chen tadi. Chung memaksa dirinya berdiri, lalu menyerang pahlawan kita lagi. Tapi sekali lagi dia langsung dihempaskan tanpa perlawanan sama sekali. Melihat bos mereka dihancurkan dengan begitu mudah, para anak buah ini sadar mereka tidak punya peluang lalu langsung lari terbirit-birit. Si kutu buku yang melihat semua ini melongo tidak percaya karena teman sekamarnya yang kemarin dipukuli kini tiba-tiba menjadi sangat kuat. Di sisi lain, Chen menyadari bahwa persis seperti di kehidupan lampaunya, dia bisa berubah menjadi pembunuh bayaran kapan saja. Bahkan di level 1, statusnya sudah cukup untuk mengatasi pembangun kekuatan tingkat rendah. Artinya peringkatnya sekarang minimal tingkat D. Namun ada satu hal yang belum terbukti, meski sudah menang,
sistem belum memberinya kenaikan level. Memikirkan hal ini, Chen hampir saja menghabisi si perundung itu saat semua orang menonton dengan panik. Tepat pada detik terakhir, Wakil Ketua OSIS, Ling Yu, maju melerai dan menyuruh Chen untuk segera menghentikan aksinya. Dia mengingatkan bahwa meski Chung bersalah, hukuman ini sudah lebih dari cukup. Dia menjamin si perundung tidak akan berani macam-macam lagi. Hingga akhirnya pahlawan kita pun memutuskan untuk melepaskannya. Sembari melangkah mundur, Chen mulai heran mengapa pihak OSIS begitu bersemangat menyelamatkan orang seperti Chung, meski dia hanya berpura-pura dan tidak berniat membunuhnya. Dia paham betul kalau para perundung ini memang harus diberi pelajaran yang setimpal. Jika tidak, kalian pasti tahu mereka akan terus menindas orang lemah tanpa henti. Chen lalu pergi bersama teman sekamarnya. Sementara anak buah si perundung mengawasinya dari jauh sambil berbisik ketakutan agar tidak pernah lagi mencari masalah dengan Chen. Malam itu, saat Long mencoba menceritakan bagaimana Chen bangkit menjadi pembunuh petir yang sangat kuat, tidak ada yang menganggapnya serius. Long terus menjelaskan bagaimana teman mereka yang lemah bisa menghajar Chen. Namun Xiang Shuo, seorang penyihir inti peringkat T, menganggapnya lelucon. Dia bertanya, jika Chen memang sehebat itu, mengapa dia masih harus berlari memutari lapangan untuk berlatih keras? Hai berargumen bahwa seorang pembangun kekuatan sejati tidak perlu lagi mengandalkan latihan fisik dasar seperti itu. Mendengar ini, si gamer Shan Yu menyindir bahwa kepala Long pasti baru saja terbentur sangat keras. Zhu menimpali bahwa mereka berempat ditaruh di asrama ini karena mereka adalah kasta terendah yang tidak akan pernah berubah nasibnya. Dia bahkan mengklaim dirinya paling kuat di antara mereka berempat. Sedangkan Long dan Yu hanyalah perapal mantra pendukung biasa. Sambil pamer kekuatan, dia yakin Chen tidak mungkin menjadi pembunuh petir. Dia merasa sangat percaya diri dan berharap bisa naik peringkat dalam ujian akhir sebelum kelulusan mereka besok pagi. Sementara itu, Ketua OSIS Gong Ting baru saja menyelesaikan latihan di sarang iblis peringkat E bersama Ling Yu. Dia melihat adiknya masih berdiri di sana lalu bertanya sedang apa dia. Chun mengeluh bahwa selama orang yang memukulinya masih berkeliaran, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Chun terus merengek mendesak kakaknya untuk membalaskan dendamnya. Ting dengan tenang meyakinkan bahwa dia sendiri yang akan membereskan kekacauan yang telah dibuat adiknya itu. Kemudian di meja makan, sang wakil bertanya bagaimana Ting akan mengatasi masalah ini. Dan Ting balik bertanya, apakah anak itu sekuat kata adiknya? Ling Yu mengingatkan bahwa hanya ada kurang dari 10 murid peringkat di sekolah ini dan semuanya sudah masuk klubnya. Dia juga menjelaskan bahwa siswa biasa tidak memiliki akses ke sarang iblis sepertinya, yang berarti tidak ada orang awam yang sanggup menandingi kekuatannya. Di sisi lain, mari kita lihat perjuangan gila Chen yang berlari menembus hujan deras demi mencapai target 20 km dengan membawa beban 100 kg. Dia paham betul pentingnya latihan fisik dasar untuk mendongkrak batas atas kekuatannya. Karena fisik yang tangguh sangat dibutuhkan untuk menopang kekuatan tingkat tinggi. Sambil berlari, dia teringat bagaimana adik perempuan satu-satunya tewas saat Raja Iblis Ward turun ke bumi. Sang penguasa iblis membantai manusia dalam sekejap, dan adiknya tewas tepat di depan matanya sendiri. Dia menetapkan kekalahan Raja Iblis ini sebagai tujuan utamanya, karena tragedi kelam itulah yang menjadi awal mula dari segala kehancuran dunia. Chen berpikir, jika Raja Iblis bertambah kuat padahal kedatangannya masih 3 tahun lagi, dia harus melampaui pertumbuhan itu agar bisa menang. Tepat saat itu, adik perempuannya menelepon. Mendengar suaranya setelah sekian lama membuatnya terdiam sesaat. Adiknya menjelaskan dia sibuk dengan kompetisi, dan menambahkan bahwa masalah sewa rumah mereka akan beres jika dia berhasil memenangkan hadiahnya. Selagi adiknya terus mengocen, Chen mendengarkan sambil tersenyum hangat, bertekad kuat untuk melindunginya dan memberikan kehidupan terbaik yang sangat layak dia dapatkan kali ini. Setelah telepon ditutup, dia kembali berlatih dan menyelesaikan 3 putaran lagi mengelilingi kampus. Begitu selesai, dia langsung pergi untuk membersihkan diri di kamar mandi. Merasa mulai terbiasa dengan tubuh mudanya yang punya potensi perkembangan luar biasa. Dia duduk merenung, memikirkan sarang iblis yang hanya bisa diakses orang kaya. Dia tahu, untuk tumbuh kuat, dia harus mencari cara mengalahkan monster.
Saat sedang pusing memikirkan masalah ini, dia akhirnya tertidur lelap dan tiba-tiba terseret masuk ke dalam sistem kerakusan miliknya. Dia mendarat di dimensi asing dan bertanya-tanya apakah ini mimpi aneh. Sementara di luar, Long mencari Chen yang mendadak menghilang. Di dalam dimensi misterius itu, Chen terperangah melihat menara raksasa berdiri kokoh di depannya. Namun sebelum dia sempat mengamati sekitar, sekelompok serigala maut tingkat yang muncul seolah-olah menyambut kedatangannya di tempat itu. Chen langsung khawatir jangan dia tersesat di sarang iblis lalu bergegas mengganti kelasnya. Dia memutuskan untuk menghabisi monster itu terlebih dahulu baru memikirkan sisanya belakangan. Dengan mudah dia membantai serigala yang cuma menggertak itu, lalu mengumpulkan rampasannya. Dia langsung naik ke level 2 dan tersenyum. Berpikir dia mungkin beruntung menemukan sarang iblis liar. Tepat setelah itu, seekor bos monster muncul dan Chen menebasnya dengan sangat mudah bagai memotong rumput, membuatnya berhasil naik level lagi. Poin pengalaman yang didapat dari bot jauh lebih tinggi dibanding monster biasa sebelumnya. Sesaat kemudian, jasad bos monster itu ditandai bisa dilahap. Membuat Shen bingung dengan apa maksudnya. Dia teringat kemampuan Kerakusen di panel sistem tadi dan menjulurkan tangannya untuk mencoba. Proses melahap selesai instan dan monster itu terserap menjadi sebuah kartu. Chen tercengang begitu tahu dia bisa mengubah monster yang kalah menjadi kelas yang bisa dipakai. Dia langsung paham kalau ini kemampuan yang sama dengan milik Raja Iblis Lan Yu. Pikiran bahwa dia memiliki kekuatan setara Raja Iblis membuatnya gemetar. Normalnya, orang-orang hanya lahir dengan satu kelas, atau maksimal 2 bagi yang langka. Tapi sekarang Chen bebas memiliki kelas sebanyak yang dia mau. Dia bertanya-tanya apa yang membuatnya mendapatkan kekuatan tidak masuk akal ini. Dan menara iblis raksasa di hadapannya, sebenarnya tempat apa? Saat pertanyaan menumpuk, sesosok iblis peringkat S dengan 2 pedang maut menghadangnya. Percayalah, kalian dan saya pasti cemas bagaimana Chen bisa mengalahkan monster mengerikan ini. Kalian dan aku bakal ngelihat perjuangan gila Chen bertahan hidup. Dia tahu lawannya jauh lebih kuat, tapi dia tetap manggil pedang petir buat judi nyawa. Anehnya, iblis di depannya itu malah tahu namanya sendiri. Seiring berjalannya waktu, iblis itu terus jual beli serangan sama Chen. Jelas banget dia cuma main-main. Karena si iblis sengaja gak nyerang titik vital dan cuma ngebuat Chen babak belur berulang kali. Setelah bikin Chen sekarat di batas kemampuannya, iblis itu akhirnya ngomong. Dia nawarin pilihan hidup kalau Chen mau tinggal dan ikut menjaga menara iblis bersamanya. Begitu Chen nolak, iblis itu langsung ngebas lengannya dengan kejam. Dia ngancam bakal ngabisin Chen dan ngejelasin kalau dia sengaja ngalah karena cuma Chen yang bisa. Sampai ke tempat seseram ini. Si iblis minta dia mikir lagi, tapi Chen yang keras kepala gan mau menyerah begitu aja. Gak peduli bahayanya, dia berteriak sambil ngumpulin tenaga buat maju lagi menyerang musuhnya. Ternyata selama bertarung dia terus namatin gerakan si iblis. Sampai hafal jeda 0,4 detik sebelum musuhnya mengayunkan senjata. Dia tahu celah sempit itu bisa dipakai buat melihat sudut pergelangan tangan monster dan menghindar tepat waktu. Apalagi ada jeda pemulihan 0,2 detik yang bisa jadi kesempatan emas saat musuhnya lengah. Rencananya dia mau menusuk langsung ke jantung iblis itu. Tapi walau trik nekat ini berhasil, dia sadar pemburu ranking di kayak, dia gak bakal bisa ngalahin monster ranking S. Makanya, tujuan utamanya cuma bikin si iblis lumpuh sebentar, biar dia punya kesempatan emas buat kabur. Aksi nekatnya sukses, dia langsung lari ke arah cahaya yang dikira jalan keluar. Tapi pas sampai, cahayanya hilang. Nah, di sini kalian harus perhatikan. Si iblis bilang itu cuma ilusi dan gak ada jalan keluar di tempat ini. Si iblis juga ngejelasin kalau istana megah ini sebenarnya bukan sarang iblis liar. Tapi dia kagum sama kepekaan Chen yang bisa nemuin celah serangannya secepat itu. Monster yang ternyata bernama iblis raksasa purgatori ini pun bilang kalau Chen adalah pembawa harapan sejati. Pas Chen ngamatin tubuh monster itu, dia langsung kaget karena wujudnya mirip banget sama Raja Iblis Lan Yu yang legendaris. Chen Puil teringat pertempuran terakhirnya sebelum dia kembali ke masa lalu. Pertarungan hidup mati melawan musuh yang jelas-jelas bukan iblis sembarangan. Waktu bertarung, monster itu bisa berubah jadi naga. Lalu gonta-ganti wujud jadi monster tingkat tinggi lainnya. Dia juga mengendalikan magma panas, tanaman beracun,
bahkan petir gila yang lebih kuat dari milik Chen. Tapi dari semua wujud itu, bentuk iblis yang ada di hadapannya sekaranglah yang paling mencolok. Seketika bulu kuduk Chen merinding menyadari fakta mengerikan ini. Semua perubahan wujud itu pasti bagian dari kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan itu ada di dalam dirinya. Iblis di depannya ini hanyalah wujud dari kekuatan kerakusan yang terserap dalam tubuhnya. Analisis tajam Chen bikin si iblis kagum. Dengan tenang dia bilang kalau Chen emang layak mewarisi seluruh kekuatan di dimensi ini. Bikin Chen bingung apa maksud dari ucapan itu. Tiba-tiba, kunci hampa berwarna emas muncul di tangan si iblis. Kunci itu adalah satu-satunya alat buat keluar masuk menara raksasa di belakang mereka. Si iblis menjelasin kalau Raja Iblis Lan Yu udah melahap banyak monster kuat. Tugas sucinya adalah menjaga menara segel monster terkuat itu. Tapi sekarang dia malah milih memberikan kunci berharga itu ke Chen. Raksasa ingin Chen melahap monster itu agar makin kuat demi misinya. Chen heran lalu bertanya, kenapa iblis malah membantu manusia? Iblis itu menjawab kalau di dunia iblis pun ada yang baik dan ada yang jahat. Salah satu monster kejam bahkan pernah membantai seluruh klannya cuma buat kesenangan pribadi yang gila. Kalian pasti setuju kalau dendam itu berat. Makanya sejak hari itu dia nunggu kesempatan balas dendam. Dan dia yakin Chen adalah orang yang tepat buat mewujudkannya. Dia bilang ada seseorang yang benar tentang potensi Chen sebagai harapan balas dendam mereka. Chen langsung nanya siapa orang itu. Tapi si iblis cuma menjawab misterius kalau jawabannya ada di dalam menara. Sambil memberikan sisa energinya, iblis itu berpesal agar Chen bisa bangkit menjadi manusia terkuat di bumi. Sebagai gantinya, Chen harus menerima semua kekuatan itu. Melahap setiap monster buas di dalam menara jelas bukan perkara mudah. Menghadapi makhluk-makhluk licik itu bakal jadi tantangan super berat yang harus dilewati Chen. Iblis itu memberi peringatan terakhir. Kalau cuma orang dengan rasa lapar akan kekuatan yang layak mendapatkan warisan iblis raksasa. Purgatory. Itulah motivasi yang dibutuhin buat membantai semua Raja Iblis. Setelah itu, tubuhnya langsung mendusut jadi bola energi membara yang siap ditelan Chen. Chen langsung naik 8 level dan dapat 2 pedang raksasa. Tanpa ragu dia menerima misi itu, berjanji bakal menuntun wasiat terakhir sang pejuang bintang. Selain peningkatan status, dia dapat kemampuan menyerap kekuatan dari mayat manusia dan iblis. Pos manipulasi gravitasi, pas pagi hari. Dia terbangun di asrama kayak hari biasa. Dia langsung bangun kaget pas dengar suara berisik di kamarnya. Teman sekamarnya udah pada siap-siap dan nyuruh dia cepat bergerak biar nggak telat ke sekolah. Melihat badannya sehat walafiat tanpa luka, dia sempat mikir semua kejadian semalam cuma mimpi aneh. Tapi status barunya ngebuktiin kalau itu nyata banget. Semua hasil latihan semalam terbawa. Naik dari level 2 ke level 10 dalam satu malam, bikin dia penasaran rankingnya sekarang. Tiba-tiba, temannya mulai ngejek dia. Temannya nyindir, kalau ada orang yang pamer diri semalaman. Sok merasa keren dan paling kuat sedunia. Malung cuma bisa ngintip malu dari pojokan seolah gak tahu apa-apa. Terlepas dari itu, temannya nantang dia buat pembuktian di ujian peringkat nanti. Demi nentuin siapa yang pantas menyandang gelar Raja Asrama. Sambil jalan kaki ke sekolah, si Raja Asrama gadungan ini dengan sombong menceramahi teman-temannya. Kalau tiap peringkat itu dibagi jadi 3 tingkatan berbeda. Jadi meskipun mereka cuma rakyat jelata ranking E-, setidaknya dia merasa lebih tinggi dari pecundang lain sebagai ranking E- tingkat menengah. Dia sok pamer, karena perbedaan kekuatannya konon gede banget. Saking pede dan semangatnya, si badut ini ngerasa tubuhnya sangat kuat, sampai yakin tingkatannya. Naik gesal setengah mati, Malong nyuruh dia berhenti bercanda, dan minimal harus bisa dapet ranking. Di hari ini, gak lama kemudian, mereka sampai di sekolah tempat semua murid udah kumpul dengan cemas buat nungguin upacara penentuan peringkat dimulai. Para perundung masuk dengan gaya sok menguasai sekolah, menatap sinis siapapun di depannya. Bahkan senyum sombong si Raja Asrama langsung hilang seketika saat melihat mereka. Tapi tak disangka, para perundung itu malah ketakutan juga. Tiba-tiba saja, mereka langsung membungkuk hormat kepada Bos Chen tanpa banyak bacot. Teman sekamarnya pun mulai sadar kalau cerita Malong kemarin mungkin bukan sekadar bualan belaka. Tapi Chen cuek aja dan memilih fokus sama urusannya sendiri. Lalu tantangan baru muncul di hadapannya. Dian,
si polisi sekolahan, sekaligus anggota OSIS, datang menghampiri sambil memberikan peringatan yang terdengar sangat sopan. Katanya, ketua OSIS sendiri yang nyuruh dia buat ngasih pelajaran ke orang yang berani mukul adiknya. Teman-teman Chen langsung ketakutan dan kabur bersembunyi. Mereka takut banget sama Yen, si eksekutor kejam ketua OSIS. Teman-temannya heran kenapa monster ranking D ini ngincer Chen. Ma, kira-kira gimana nasib Chen? Mari kita tunggu kelanjutannya. Sobat, kalian dan saya bakal menyaksikan si anjing penurut ketua OSIS tamer hidung tajamnya buat mengukur kekuatan orang, sialnya. Dia cuma mencium bau pecundang lemah dan menyedihkan dari karakter utama kita. Bukannya Cil, bocah kita malah balik mengejek tanpa ragu, dan langsung emosi jiwa. Tapi begitu dipanggil anjing, tepat sebelum baku hantam dimulai, majikan si anak anjing bongsor ini menyuruhnya mundur biar tidak jadi tontonan gratis di depan umum. Setelah diselidiki lebih lanjut, si ketua OSIS baru tahu kalau adiknya lah yang memicu keributan ini duluan. Kena bantai itu cuma konsekuensi karena sok keras menantang lawan yang salah. Si ketua pun memberi tatapan tajam setajam silet. Tapi pahlawan kita tidak merasa gentar sedikit pun. Tiba-tiba, seorang profesor mengumumkan kalau upacara penilaian peringkat resmi dimulai dan meminta semua murid maju saat nama mereka dipanggil. Mendengar itu, sang ketua menyuruh anjingnya pergi. Dia pikir ini cuma kejadian sekali lewat dan Chen tidak akan berani macam-macam lagi setelah digertak. Menonton dari atas, seorang pria penasaran bertanya kenapa sang wakil ketua mengamati upacara hari ini. Dia curiga ada pemula yang menarik perhatiannya. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata tahun ini akan sangat menarik. Nama Shanzhou pun dipanggil. Sang raja asrama merasa agak gugup saat melangkah melewati pintu. Di balik sana, atmosfer langsung berubah drastis karena penilaian ini dilakukan satu persatu di dalam sarang iblis khusus. Di dalam jantung iblis yang tersambung kabel-kabel akan mengukur peringkat dan potensi bangkitan. Dengan cara menyerap energi mereka. Saat kekuatan penuh dikeluarkan, sinyal dikirim ke bumi untuk menampilkan hasil penilaian. Sayangnya, peringkat sang raja asrama ternyata masih sama persis seperti sebelumnya. Namun, sang profesor tampak bingung karena potensinya butuh waktu lama untuk muncul. Malong menatap tajam ke arah angka yang terus berubah. Setelah bikin tegang, potensi maksimal Shangzhou ternyata cuma peringkat C. Sang raja keluar dengan lesu, menyadari semua latihan kerasnya cuma hayalan belaka. Taman sekamarnya mencoba menghibur, bilang kalau nasib mereka semua toh sama saja. Terjebak di peringkat E dengan potensi mentok di peringkat C. Tak lama kemudian, si anjing penurut ketua keluar dengan sombong. Peringkatnya masih di bawah, tapi potensinya bisa mencapai A. Teman-teman Chen mulai putus asa, karena sudah melihat hampir 10 murid meraih peringkat D. Bahkan para profesor pun kaget melihat begitu banyak murid yang sudah mencapai tingkat D. Sangat jarang ada murid tanpa pengalaman tempur nyata bisa lolos dari peringkat E bawah. Dengan antusias, mereka memanggil murid berikutnya, sang ketua yang memikul harapan semua orang. Semua mata tertuju pada Gung Tin, sang ketua yang sudah jadi ketua faksi saat dia naik ke panggung. Tapi bocah kita tetap tenang menanti hasil. Semua orang di akademi tahu 2 tahun lalu Gung Tin cuma peringkat di bawah. Rekor tertinggi dalam sejarah akademi ini adalah peringkat D menengah. Jadi semua orang penasaran, apakah sang ketua bakal memecahkan rekor baru. Di dalam sarang iblis, mata jantung iblis perlahan terbuka saat dia masuk. Sang ketua tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi dia punya ambisi besar untuk tampil memukau di upacara kelulusan demi mengukir namanya sebagai nomor 1. Saat para profesor melihat nilai potensinya bersinar emas, mereka langsung melongo. Kecurigaan mereka terbukti karena peringkat di atas milik Gung Tin benar-benar membuat mereka takjub. Bukan cuma itu, penonton langsung heboh melihat calon pemilik peringkat S pertama dalam sejarah. Anak buah sang ketua pun tiada hentinya memuja bos mereka. Bahkan teman sekamar Chen terbakar cemburu melihat sang legenda lahir di depan mata. Para profesor berbisik-bisik kalau kabar ini harus segera dilaporkan ke pihak manajemen. Mereka harus merawat calon peringkat S berharga ini baik-baik agar tidak kabur ke luar negeri. Apalagi dia adalah murid termuda yang aktif di faksi dalam akademi. Nama sekolah mereka dijamin bakal menghiasi berita utama. Menonton dari atas, kepala sekolah Yuan Long sadar kalau wakil ketua Ling Yu sudah tahu potensi anak ini.
Itulah alasan dia rela datang langsung. Tapi dia membuat suasana makin seru dengan berkata, kalau bukan cuma anak itu yang ingin dia amati hari ini. Nah, disinilah kalian harus pasang mata baik-baik, karena murid misterius yang jauh lebih menarik. Perhatiannya baru saja dipanggil ke panggung. Gen mendapat ide konyol dan memutuskan untuk mengejek si legenda urban misterius itu. Menyuruhnya jangan sampai berakhir jadi sampah peringkat seperti teman-teman sekamarnya. Dia bilang mereka bakal jadi bahan tertawaan dan cuma bikin malu karena berani muncul di acara. Semegah ini, tapi Long langsung membela temannya dan dengan percaya diri mengklaim kalau dia bakal bikin semua orang melongo. Semua orang menatap penuh harap saat Chen akhirnya masuk sarang iblis. Jantung iblis langsung merasakan tekanan luar biasa begitu Chen mendekat. Pahlawan kita ingat kalau cara terbaik untuk masa depan cerah adalah bergabung dengan faksi peringkat atas. Caranya cuma satu, harus tampil gemilang saat ujian tempur kelulusan nanti, di mana mereka bebas memilih 10 orang anggota faksi. Kelompok yang berhasil meraih juara satu akan langsung direkrut ke dalam faksi kekaisaran terkuat di negara ini. Jadi, tujuan ujian ini sudah sangat jelas bagi penonton. Gen mulai merekrut anggota dan memperkenalkan petarung peringkat di bawah lain ke bosnya. Dengan sombong dia mengeklaim kalau tim mereka sudah lengkap. Apalagi semua petarung peringkat D dan adik sang ketua ada di kubu mereka. Jadi rasanya mustahil bagi mereka untuk kehilangan posisi pertama. Chen paham betul kalau murid kuat pasti akan berkumpul dengan sesama yang kuat. Sementara yang lemah juga akan terpojok di kelompok yang sama. Menciptakan hukum rimba yang sangat kejam di mana yang lemah dibuang tanpa ampun. Nah, kalian pasti heran kenapa layarnya tidak berubah sama sekali. Sampai penonton mengira Chen terlalu lemah hingga tidak terbaca sistem. Gen kemudian meyakinkan Ting kalau sisa murid lainnya cuma sampah tidak berguna. Jadi mereka sebaiknya pergi saja daripada membuang waktu. Tapi saat mereka hendak beranjak, layar mendadak berkedip menampilkan peringkat di atas. Membuat semua orang langsung geger dan syok. Sang ketua dan dewan siswa lainnya melongo tidak percaya melihat hasil tak terduga ini. Namun tak lama, sistem mendeteksi ada keanehan pada datanya. Ternyata Chen memakai sistem ini cuma buat mengetes seberapa kuat statistik dasar level 10 miliknya dalam wujud fisik biasa. Setelah melihat peringkat dia mengganti kelasnya menjadi Raja Kematian Neraka. Kelas terlama yang dia miliki saat ini. Peringkatnya pun melonjak drastis dari di atas ke C menengah. Membuat penonton melongo sementara dewan sekolah mulai curiga mesinnya rusak. Bahkan para ilmuwan mulai mempertanyakan situasi ini karena bingung kenapa hasilnya bisa berubah-ubah terus. Mereka curiga kalau mesin ini memang sudah rusak parah. Di saat yang sama, ketidakstabilan muncul pada jantung iblis dan hasilnya kembali bergeser dengan aneh. Chen menyadari hal itu dan memutuskan ganti ke kelas yang lebih kuat, yaitu Purgatory Raksasa. Jantung iblis pun mulai panik sementara badai dahsyat bergolak di luar sarang iblis. Bikin Gen berteriak kebingungan. Teman kamarnya menganggap badai itu pertanda langit kalau sejarah akan ditulis ulang karena asrama. Mereka baru saja melahirkan monster mengerikan. Sesaat kemudian, potensi di layar berkedip ke peringkat S. Membuat para ilmuwan dan ketua Ting benar-benar membikum melihat pemandangan gila itu. Namun tiba-tiba sistem memunculkan peringatan kalau potensi pengguna melebihi kapasitas maksimal. Percayalah, otak Gen langsung ngadat dan jiwanya seolah melayang, saking syoknya melihat akhir yang luar biasa ini. Kalian harus lihat ini saat sistemnya mulai hancur lebur karena tekanan gila. Para ilmuwan langsung panik dan lari buat nyelamatin si murid bagaimanapun caranya. Tapi pas sampai, mereka malah melongo heran melihat jantung iblisnya sudah gosong mengerut mirip kismis gara-gara dipaksa kerja Rodi sampai hangus total tanpa sisa. Kelihatannya si Chen bikin jantung itu ketakutan setengah mati. Tapi anehnya, dia tetap melahapnya dan sekarang bisa melihat rank semua orang sekaligus mendeteksi bahaya di sekitarnya. Pas keluar dari sarang iblis, dia girang banget karena sistem langsung nampilin rank semua orang. Tapi dia sadar si ketua OSCS ternyata menyembunyikan kekuatannya dan aslinya fumaran C biasa yang cupu abis. Para ilmuwan keluar dengan muka canggung lalu mengumumkan kalau jantung iblisnya baru saja kena serangan jantung akibat shock berat. Makanya tesnya terpaksa dihentikan dulu. Mereka menganggap data kekuatan Chen cuma error biasa
dan bakal ngirim laporan lengkapnya ke atasan. Buat diperiksa lagi. Murid lain disuruh pulang dan balik besok buat penilaian ulang. Soalnya pihak sekolah bakal siapin alat tes baru yang lebih aman. Di jalan balik, teman sekamar Chen mulai memuja-muja dia kayak dewa setelah aksi gilanya tadi. Tapi si Jing yang iri setengah mati malah menuduh Chen penipu dan menuntut ganti rugi karena merusak mesin sambil ngomel-ngomel gak jelas mirip bocah kalah tanding. Pas kesabaran Chen hampir habis dan siap menyetrum anak itu sampai gosong. Tiba-tiba Ting datang menyela dan langsung menegur Gian. Ketua OSIS melarangnya menghina rekan setimnya, bikin Gian kaget setengah mati. Sekarang coba tebak Ting malah mengulurkan tangan, mengajak Chen gabung ke timnya. Dia dengan percaya diri berjanji, kalau mereka bakal mencetak rekor nilai tertinggi dalam sejarah sekolah. Sementara itu, Ken langsung kena mental di belakang, karena sadar harus ada yang ditendang. Demi memberi slot kosong untuk Chen. Hal ini jelas bakal memicu keributan besar. Padahal menurutnya, kalau bisa masuk ke tim Ting, mereka sudah otomatis auto menang juara 1 tanpa perlu diragukan lagi. Dia pun heran apa sih hebatnya Chen. Padahal orang lain saja sampai menyogok demi masuk tim ini, tapi tetap gagal total. Sambil menahan gengsi, dia terpaksa menyambut Chen dan menepuk pundak sang pahlawan dengan raut wajah yang kelihatan ragu-ragu banget. Tapi Chen langsung menepis tangannya kasar dan menegaskan kalau dia sama sekali gak tertarik gabung. Jian pun langsung keringat dingin, sedangkan Ting cuma melihat mereka dalam diam tanpa ekspresi. Gan langsung membentak Chen dan menyebutnya bodoh karena menolak tim nomor 1 di sekolah yang gak punya tandingan ini. Chen balik badan lalu pergi sambil bilang kalau urusan dia gak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan menyebut grup itu berisik banget. Dia memperingatkan agar jangan mengganggunya lagi. Membuat Gian emosi jiwa karena merasa direndahkan. Kabar penolakan Chen langsung menyebar cepat sisi sekolah. Dan banyak yang mengira dia mau borong juara 1 sendirian setelah hasil tes ranks miliknya bocor. Semua orang sekarang disuguhi tontonan drama seru yang terjadi secara langsung. Di sisi lain, teman sekamar Chen puas banget melihat muka Gian dan Ting yang kelihatan malu luar biasa. Meski habis ditolak mentah-mentah di depan umum. Sang ketua OSIS tetap tenang dan menyuruh Jian tidak usah cemas kalau memang Chen punya rencana sendiri. Sementara itu, kepala sekolah yang melihat kejadian tadi menghela napas kecewa karena mereka gagal. Satu tim, padahal dia berharap mereka bisa kerja sama demi memecahkan rekor baru untuk sekolah. Namun Ling menilai situasi ini justru jauh lebih menarik. Dia menjelaskan kalau Ting adalah tipe anak manja yang terbiasa mendapatkan semua keinginannya. Nah, kalian pasti paham penolakan kayak gini, bahkan dianggap sebagai deklarasi perang olehnya. Ting bukanlah tipe orang yang gampang dihadapi, jika harga dirinya sudah diinjak-injak seperti ini. Gen terus mengoceh dan menuduh Chen sok hebat padahal hasil ranks miliknya tadi cuma karena mesinnya yang error. Tapi Ting merasa hasil tes itu mungkin saja benar. Dia menegaskan bahwa sekecil apapun kemungkinannya, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut posisi pertama darinya dalam kondisi apapun. Jian lalu mengingatkan kalau Chen hanyalah murid biasa tanpa pengalaman bertarung nyata. Sedangkan anggota OSIS adalah kaum elit yang sudah latihan rahasia di sarang iblis sejak lama. Untuk mencapai level mereka saat ini, dia pun mengusulkan untuk memberi pelajaran langsung ke Chen, karena sudah kurang ajar. Tapi Ting memotong omongan itu dan bertanya apakah dia terlihat sepicik itu sampai harus bertindak demikian. Gen langsung sadar kesalahannya dan minta maaf. Sementara Ting membatalkan rencana karaoke mereka dan menyuruh Jian mengurus sisanya sendiri tanpa perlu panduan lagi. Dengan nada dingin dia menambahkan bahwa apapun yang dilakukan dia bukan urusannya. Dan Jian langsung paham maksud kode keras tersebut tanpa banyak tanya. 10 menit kemudian, seorang mata-mata melapor ke Jian kalau Chen sudah pergi meninggalkan sekolah dengan alasan ada urusan keluarga di rumahnya sebentar. Dia juga bilang kalau Chen pergi tanpa sempat makan dulu, membuat situasi ini makin menguntungkan. Gen merasa ini adalah kesempatan emas dari langit untuk menghabisi Chen di tempat asing tanpa ada yang mengganggu. Sambil menyeberang jalan, Chen mendadak teringat kehidupan lalunya saat guild papan atas hancur. Lebur ketika mencoba menaklukkan sarang iblis di wilayah negara Sainte. Di dalam sarang itu,
Mereka dihadang monster misterius bernama Urat yang langsung membantai seluruh anggota tim elit tersebut tanpa ampun. Monster itu lalu kabur ke dunia manusia dan bikin kekacauan besar. Meski ingatannya belum pulih sepenuhnya, Chen bertekad mencari lokasi sarang iblis tersebut di kehidupan kali ini. Demi melancarkan rencananya, Chen butuh modal duit yang gak sedikit. Makanya dia langsung meluncur ke pusat pertukaran monster Meithil tanpa ragu lagi. Dia ingat kalau pusat pertukaran milik Guild Meithil ini nantinya bakal menjelma jadi pusat perdagangan material terbesar di seluruh negeri di masa depan. Di dunia ini, kekuatan seorang Awakener dinilai dari kualitas senjata dan perlengkapan mereka. Dan tempat inilah yang menjadi jembatan utama untuk transaksi barang-barang berharga tersebut. Tapi bagi Chen, tempat ini cuma jadi sarana cepat buat cari modal awal sebelum dia beralih ke rencana besarnya. Dia pun masuk lalu menyodorkan beberapa taring monster ke makelar yang langsung memeriksanya dengan tatapan penuh curiga. Sang makelar heran bagaimana seorang murid sekolah bisa dapat barang langka ini. Dengan santai Chen menjelaskan kalau itu adalah drop item dari monster yang dia bantai sebelumnya. Makelar itu kaget karena belum pernah melihat barang sejenis. Tapi asistennya menyela dan menjelaskan kalau taring tersebut berasal dari monster kelas E bernama Best Sangin. Dia menambahkan kalau taring ini bisa dipakai bikin tongkat awan kelas atau dihancurkan jadi bubuk obat. Tapi si makelar sombong langsung memotong penjelasannya dan melempar taring itu kembali ke meja karena menganggap nilainya sampah. Sambil pamer, dia bilang kalau toko mereka memakai sistem VIP khusus yang cuma melayani para Awakener terpandang dengan status sosial tinggi di masyarakat. Dia menegaskan cuma mau mengurus barang kelas D ke atas. Makanya dia ogah melirik barang rongsokan kelas E kayak milik Chen. Dalam hati dia mengeluh karena sepinya pelanggan kelas atas akhir-akhir ini dan malas melayani anak ingusan yang gak berguna buat kenaikan pangkatnya. Menganggapnya sebagai beban, dia langsung melempar tugas itu ke asistennya yang bernama Liv. Sambil mempersilakan Cheryl, si asisten dengan sopan menyerahkan amplop berisi uang tunai. Dan mari kita nantikan kelanjutan petualangan gokil mereka nanti. Yup. Kita lihat kisah cowok kita yang baru dapat $18.000 buat bayar kosan. Tapi, begitu dia ngeluarin pedang raksasa bercahaya dari raksasa neraka, si kasir langsung melotot kaget. Walau belum pernah lihat barang kayak gitu seumur hidupnya, dia nebak kalau senjata ini minimal tingkat B, atau bahkan paling mentok tingkat A. Si broker masuk sambil ngangkat alis dan bilang itu cuma hayalan karena barang tingkat A biasanya seharga $1 juta. Dia sombong sudah kerja bertahun-tahun di sana dan belum pernah sekalipun melihat senjata tingkat A di dunia nyata. Tiba-tiba, si pemilik toko datang dan dengan santai bilang kalau pedang di depan mereka itu sama sekali bukan tingkat A ataupun tingkat B. Si broker langsung menjilat bosnya dan merasa benar. Mana mungkin ada mahasiswa biasa yang bisa punya barang super berharga kayak begitu. Tapi, si bos menjelasin kalau senjata ini berasal dari tanah neraka purba dan aslinya adalah barang tingkat S. Mendengar fakta gila itu, si broker dan si kasir langsung kena mental dan muka mereka langsung membeku saking syoknya. Si bos langsung menjabat tangan Chen dengan erat dan menyambutnya sebagai tamu kehormatan dengan sangat sopan. Dia lalu mengajak Chen masuk ke ruangan VIP dan menyuruhnya minta apa saja tanpa ragu. Sementara itu, Chen merasa puas karena dugaannya benar. Sang pemilik toko bernama Qingjul akhirnya menampakkan diri. Begitu duduk santai di ruang VIP, ketua guild itu langsung nanya berapa harga jual senjata itu. Tanpa ragu, towok kita minta $1 juta. Bikin si rambut hijau kaget setengah mati. Si bos bilang senjata selangka ini bisa laku puluhan juta dolar. Tapi, Chen menjelaskan kalau dia cuma mau menjadikannya jaminan buat pinjam uang $1 juta selama 1 bulan saja. Hal itu bikin si bos makin heran. Dia sadar kalau towok kita ini sangat cerdas dan mulai penasaran siapa dia sebenarnya. Chen bilang dia bakal bayar pinjaman pokoknya dalam 30 hari. Lalu bunganya di bulan berikutnya. Sebelum sepakat, si bos menyuruh kasir perempuan tadi keluar biar para pria bisa bicara bisnis. Begitu tinggal berdua, si bos langsung menebak kalau Chen adalah mahasiswa Universitas Awakener Nasional yang sebentar lagi lulus. Dia juga tahu ujian kelulusan diadakan 30 hari lagi dengan hadiah utama $1 juta.
Pria itu langsung bertanya apa dia seyakin itu bisa memenangkan ujian akhir tersebut. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Si bos mulai menganalisis situasi kayak detektif hebat dan tahu kalau Chen sangat butuh uang saat ini juga. Akhirnya, dia langsung meminjamkan 1,5 juta dolar tanpa bunga sama sekali. Sambil menjabat tangan, dia tersenyum dan bilang ini awal dari pertemanan yang indah. Chen dibuat tidak bisa berkata-kata. Apalagi si bos menjamin kalau tidak akan ada satu kata pun yang bocor dari ruangan ini. Dia cuma minta satu imbalan, yaitu Chen harus datang ke guild ini kalau mau menjual barang berharga. Lainnya nanti. Chen membatin kalau pria ini sangat cerdas tapi sama sekali tidak berniat menipunya. Dia sekarang paham kenapa ketua guild ini bisa jadi orang sukses di masa depan. Sambil menjabat tangannya, Chen sadar dia butuh sekutu kuat untuk mengalahkan Raja Iblis nanti. Sesaat kemudian, kontrak selesai dibuat dan uangnya langsung masuk ke rekening Chen seketika. Si bos selalu menawarkan pinjaman senjata untuk turnamen nanti karena Chen baru saja menjaminkan pedang andalannya. Walau dia tidak punya senjata tingkat S cadangan, masih banyak peralatan tingkat A berkualitas tinggi yang bisa dipilih sesuka hati. Chen bilang tidak perlu khawatir. Lalu memanggil pedang raksasa lain miliknya, yang langsung membuat sisi ruangan melongo heran. Setelah Chen pergi, si bos langsung menaikkan jabatan si gadis berambut merah muda, karena berhasil dapat clean kelas atas. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Chen sadar ada barang yang lupa dibeli, dan langsung berbalik arah menuju meja kasir lagi. Beberapa jam kemudian, dia sudah berdiri di halte bus. Dia teringat bagaimana susahnya bertahan hidup di masa lalu, di mana semua orang menganggapnya seperti sampah tak berharga. Dia dulu harus kerja lembur tiada henti demi uang. Bahkan mereka berdua hidup sangat menderita seperti gelandangan setiap bulannya. Sebenarnya Yun berhasil masuk ke kampus impiannya. Tapi dia menolak kesempatan emas itu demi menemani sang kakak. Padahal aslinya dia cuma takut membebani keuangan kakaknya, kalian tahu tidak? Sekarang suasananya sudah berbeda. Dan Chen mulai celingukan mencari adiknya, yang belum juga kelihatan di hardhouse itu. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya bodoh, karena mencarinya di pintu masuk, bukan di pintu keluar. Sambil menyeret koper yang sangat besar, dia mengeluh kalau uang mereka habis lagi untuk bayar sewa bulanan. Namun, Chen hanya bisa berdiri terpaku, karena sudah 7 tahun lamanya dia tidak melihat wajah adiknya pun menyuruh Chen untuk segera membantu membawakan koper-kopernya. Karena tidak direspons, dia melambaikan tangan ke wajah Chen agar kakaknya sadar. Tepat pada detik itu, Chen langsung maju dan memeluknya dengan sangat erat, membuat adiknya kaget setengah mati. Setelah momen canggung berlalu, dia memakai jurus cobitan maut untuk melepaskan diri sambil memarahi Chen karena hampir saja membuatnya mati kehabisan napas. Dia curiga kakaknya bertingkah aneh akhir-akhir ini dan bertanya apa dia habis ditolak oleh gebetannya, tapi Chen langsung mengelak. Mereka berdua lalu mulai berjalan pulang sementara adiknya terus mengoceh tentang ujian sekolah. Meski begitu, Chen sangat bahagia mendengar semua ocehan itu dan berjanji tidak akan membiarkan bahaya menyentuh adiknya di kehidupan kali ini. Sementara itu, beberapa preman sedang menunggu di gang sempit. Begitu mendapat kepastian kalau target mereka akan lewat sana, Jian menyuruh anak buahnya bersembunyi untuk menyergapnya secara mendadak. Sambil tersenyum licik, dia sangat bertekad akan memberi pelajaran yang setimpal kepada orang yang telah mempermalukannya. Salah satu anak buahnya bertanya apakah ini aman jika situasinya jadi makin kacau. Si pembunuh bayaran menjawab kalau awalnya dia cuma ingin memberi peringatan biasa. Tapi kekalahan kemarin membuatnya sangat murka. Saat ingat betapa memalukannya kekalahan dari Chen, dia menyuruh anak buahnya menyisakan Chen untuknya agar bisa dia hajar sendiri sampai kapok. Setengah mati, Jian terus menyombongkan diri sebagai pembunuh bayaran terbaik dan mulai membayangkan wajah ketakutan targetnya sampai air liurnya hampir menetes. Kembali ke tokoh utama kita, Yun mengingatkan kalau kakaknya bertingkah aneh dan mengira itu karena stres ujian. Dia meledeknya dan menyuruh si lemah Chen untuk tidak terlalu banyak berpikir yang tidak. Sang adik mengingatkan bahwa Chen selalu menyuruhnya untuk terus berjuang dan menyerahkan hasilnya pada takdir demi menghibur kakaknya. Dia mulai bernyanyi dengan ceria saat mereka berdua mulai memasuki gang sempit itu.
Chen merasa terkejut karena adiknya bisa menyadari perubahannya begitu cepat. Tapi dia tahu sang adik belum sadar kalau kakaknya kini sudah menjadi sangat kuat dan kaya raya. Mendengar jawaban kakaknya yang sangat santai, dia curiga kalau itu cuma gengsi laki-laki saja. Yin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum bangga karena merasa kakaknya akhirnya sudah menjadi pria dewasa yang mandiri. Sementara itu di kejauhan, salah satu preman berbisik kalau ada seorang gadis bersama target mereka. Info itu bikin Jian makin girang karena gang ini tidak ada kamera pengawas sama sekali. Namun, Chen langsung merasakan hawa jahat dan sadar kalau mereka adalah komplotan sampah yang sama. Dari senat mahasiswa, lalu dia mengeluarkan earphone murahnya. Dia memasangkannya ke telinga sang adik dan menyuruhnya mendengarkan lagu kesukaannya yang baru. Hal itu bikin adiknya bingung karena Chen jarang sekali mendengarkan musik. Tapi dia menurut saja demi mengerti selera kakaknya. Chen kemudian berbalik arah dan menatap tajam para berandal yang mulai mendekat. Diiringi alunan musik di telinga sang adik. Pertempuran pun akhirnya dimulai saat para preman itu langsung berlari maju menyerang. Chen langsung mengaktifkan kekuatan petirnya sembari mengingat kembali rasa sakit kehilangan keluarga selama 7 tahun dan baru bisa bertemu lagi sekarang. Dengan amarah meluap, dia heran dari mana asal keberanian para berandal ini dan melesat maju bagai sambaran kilat. Satu tendangan maut mendarat mulus dan membuat yang lain gemetaran. Kamu dan aku pasti tidak sabar menunggu kelanjutan pertarungan epik ini. Kalian harus lihat ini, si jagoan kita langsung mengisi tinjunya dan memberikan pukulan gratis ke 3 orang sekaligus sebelum menghabisi yang keempat dengan lututnya. Satu kroto-sok berani mencoba menyerang, tapi Chen tinggal mematahkan tangannya seperti spaghetti. Pria itu berteriak kesakitan sebelum menerima hantaman tinju keras tepat di hidungnya. Melihat anak buahnya dihajar habis-habisan, Jian membeku syok dan heran setengah mati bagaimana bisa pemuda kita ini menjadi sekuat dewa. Chen tidak berhenti di situ dan terus melayangkan pukulan maut ke kiri dan kanan sambil berjalan mendekati sang pembunuh awan. Saat akhirnya berhadapan, Jian mencoba menipu dirinya sendiri bahwa dia adalah pembunuh terkuat yang mustahil kalah sebagai orang baik. Pahlawan kita langsung menyadarkannya ke realitas dengan satu pukulan dahsyat yang membuatnya terpental jauh. Tapi Chen belum selesai, dia melesat maju dan melepaskan combo pukulan bertubi-tubi hingga merontokkan beberapa gigi lawan. Pembunuh awan itu berguling di tanah seperti tanaman liar yang menggelinding kencang lalu menabrak dinding. Dia mencoba membuka matanya, tapi yang dia lihat hanyalah sosok iblis yang sedang menatapnya dengan tajam. Pahlawan kita menatap Jian yang kini kehilangan harga dirinya, mengingatkan si sampah ini untuk menjauh darinya. Sambil menatap langsung ke dalam jiwanya, Chen bertanya, apakah bajingan bodoh ini tidak mengerti bahasa manusia biasa? Pria yang babak belur itu bahkan tidak bisa merasakan kakinya dan separuh tulangnya patah. Sadar dia telah mencari masalah dengan orang yang salah. Dia hanya bisa bergumam meminta maaf. Chen membungkamnya dengan mencengkeram kerah bajunya, lalu menempelkan belati tepat di wajahnya. Sang pembunuh Tok melihatnya dengan jelas di mata Chen bahwa tidak ada keraguan sedikit pun untuk membunuh. Aura pemuda ini sama sekali bukan seperti murid biasa. Jian hanya bisa bertanya-tanya neraka macam apa yang bisa mengubah seseorang menjadi monster. Seperti Chen, dengan nada dingin penuh ancaman. Chen memperingatkan bajingan itu untuk mengingat kata-katanya. Jika tidak ingin mimpi buruk ini terulang, dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka jika berani berbuat bodoh lagi. Itu adalah peringatan terakhirnya. Kemudian dia menambahkan satu hal lagi untuk menegaskan ancamannya. Jika mereka berani mendekati adiknya, bahkan dalam jarak 1 mil, dia akan dengan senang hati melenyapkan semua orang terdekat mereka satu persatu. Setelah itu, dia menjatuhkan belati dan kembali ke sisi adiknya. Di akhir lagu, adiknya langsung diselimuti emosi mendalam. Dia sampai meneteskan air mata karena liriknya yang terasa begitu sedih dan sangat sepi. Dia menangis sesenggukan, bingung apa saja yang dilewati kakaknya hingga bisa berubah sedrastis ini. Tapi tunggu dulu. Kalian harus perhatikan bagian ini saat dia berbalik untuk mengomelinya. Dia langsung terdiam membeku begitu melihat hadiah mawar di tangan kakaknya itu. Pena berlapis emas berkilau yang selalu dia impikan kini ada tepat di depan matanya. Wajah Yun langsung memerah padam karena sangat gembira. Dia hampir tidak percaya
kakaknya membelikan penasihir holografis terbaru yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan mereka. Reaksinya yang menggemaskan membuat hati Chen hangat. Raut wajahnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia enggan mengembalikannya. Meski itu pilihan bijak saat mereka menunggak sewa, sambil menyembunyikan tangannya di belakang. Chen bersumpah dalam hati untuk melindungi senyum adiknya dan membawanya ke sekolah impian. Sesampainya di rumah, sang adik dengan gembira menghabiskan waktu berjam-jam menggambar holografis. Di udara, kakaknya menikmati mie ramen buatannya dengan tenang sambil berkata dia senang adiknya menyukai hadiah itu. Meski begitu, dia tetap khawatir kakaknya boros demi dirinya saat uang sewa belum aman. Chen tersenyum bangga, lalu membocorkan bahwa uang sewa mereka selama 1 tahun penuh sudah terbayar lunas. Sang kakak menyombongkan diri bahwa bisnis kecilnya bersama temannya sedang berjalan lancar. Belakangan ini, tapi Yunyun yang cerdas langsung memberikan tatapan yang sangat mencurigakan. Dia jelas tidak percaya cerita bisnis yang mendadak lancar itu. Namun, dia memilih tidak bertanya lebih jauh. Dia bahkan lupa kapan terakhir kali kakaknya tertawa lepas seperti ini. Dia menepuk pundak kakaknya dengan lembut dan mengajukan satu permintaan sederhana. Apapun yang diam-diam dilakukan kakaknya, dia hanya ingin sang kakak tidak memaksakan diri. Sementara itu, di sebuah akuarium yang sepi, Ketua Ting membagikan kabar mengejutkan kepada sepupunya. Dokter terbaik di kota menyatakan sang pembunuh top terluka parah tanpa harapan sembuh. Lebih dari setengah tulang di tubuhnya hancur berantakan. Kalian pasti berpikir pertarungan melawan Chen ini sudah di luar dugaan sang ketua kan? Tapi tunggu sampai kalian melihat kondisi tubuhnya yang hancur mengerikan setelah pertarungan itu. Sepupunya merespons dengan dingin. Dia hanya kecewa karena jumlah siswa lulusan kuat yang bergabung di timnya kini berkurang. Tapi sang ketua tidak kalah kejam. Menjawab dia justru akan tampil lebih baik tanpa beban dari karakter figuran itu. Lalu paman mereka yang menjabat direktur pekerjaan akademi angkat bicara. Bongun dengan tenang menyampaikan laporan terbarunya tentang pergerakan pahlawan kita belakangan ini. Investigasi terperinci darinya mengenai kekacauan di upacara peringkat akhirnya telah selesai dikerjakan. Hasilnya sama sekali tidak diragukan lagi. Chen terbukti memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada ketua OSIS. Kabar mengejutkan itu langsung membuat mantan murid terbaik itu benar-benar terperangah. Pria itu lalu memberi nasihat serius. Berkata bahwa ayahnya meminta wakil ketua aliansi langsung menilai ujian tempurnya. Jadi dia harus tampil paling bersinar. Jika dia gagal melakukannya, sang direktur mengajukan sebuah solusi alternatif. Gadis berambut hijau yang merupakan keponakan kesayangan pamannya akan membantu timnya mengamankan posisi pertama. Namun sang ketua OSIS langsung menolak tawaran itu mentah-mentah tanpa ragu sedikit pun. Dia mengklaim bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya saat penilaian. Ketua Ting sangat percaya diri dengan dominasinya dan menjamin akan menaklukkan seluruh akademi. Seorang diri. Kembali ke asrama akademi, pemuda kita membersihkan diri. Setelah menyelesaikan lari 100 meter, dengan tas pemberatnya, dia sangat fokus pada satu tujuan, yaitu memenangkan hadiah $1 juta di ujian kelulusan nanti. Ini adalah satu-satunya kesempatan nyata untuk memenuhi kesepakatannya dengan Guild Mithil Kingji dan membangun hubungan dagang yang saling menguntungkan. Dengan waktu beberapa minggu tersisa sebelum ujian, dia berbaring di tempat tidur bukan untuk istirahat, melainkan untuk terus berlatih bahkan dalam mimpi. Dia memasuki sarang iblis tempat menara hampa raksasa Raja Iblis Lanu berdiri kokoh. Dia menaiki tangga panjang menuju pintu masuk tanpa ragu. Penilaian pertamanya dengan kelas Raja Anjing Pemburu Makan berhasil mencapai peringkat menengah, yang cukup lumayan. Di sisi lain, kekuatan luar biasa dari kelas Iblis Abisal miliknya benar-benar membuat sistem kewalahan. Bahkan jantung iblis sendiri tidak mampu mengklasifikasikan potensi aslinya. Satu-satunya cara menilai kelas tersisa kini menjadi sangat jelas baginya. Dia membuka kunci menara hampa dan memutuskan menguji kekuatan murni mereka langsung di medan perang. Dia melangkah masuk, penasaran tantangan kejam seperti apa yang akan diberikan oleh menara itu. Pemandangan di dalam langsung membuatnya terbelalak kaget. Dia mendapati dirinya berada di dimensi aneh, berdiri di atas planet putih raksasa yang melayang di luar angkasa. Begitu melangkah untuk pertama kalinya, dia langsung berlutut dan nyaris tidak bisa menahan tubuhnya tetap tegak. Di gurun bintang jatuh ini,
gravitasi 10 kali lebih kuat dari bumi. Membuat Chen merasakan tekanan luar biasa meremukkan tulangnya. Di belakangnya, pintu masuk menara lenyap seketika. Dia langsung paham bahwa ini berarti dia harus mengalahkan bos utama untuk bisa membuka kembali jalan keluar. Sebelum monster mematikan menyergapnya, dia harus beradaptasi dengan cepat. Namun, seekor singa hantu yang sedang mencari mangsa di sekitar tampaknya tidak sudi memberikan kesempatan santai itu. Tidak punya pilihan lain, Chen segera beralih ke kelas petirnya. Singa itu menerjang lurus, namun Chen berhasil menghindar tipis dan menusuk bahu monster itu. Dengan tepat, monster itu mengaum murka, tapi serangan tadi tidak efektif karena meleset dari titik vitalnya. Chen segera sadar serangannya menjadi lambat dan tidak tepat sasaran karena tubuhnya masih sulit digerakkan. Singa hantu itu dengan mudah menindihnya ke tanah dan bersiap menggigitnya seperti tato. Membuktikan betapa hebatnya monster-monster ini beradaptasi dengan gravitasi ekstrem di sini. Dia membiarkan singa itu menggigit lengannya sejenak, lalu dengan cepat mengganti kelasnya menjadi iblis abisal. Dan ya, kita baru saja melihat bagaimana peningkatan kekuatan dan stamina instan ini menyelamatkannya dalam pertarungan jarak dekat. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita tunggu di episode berikutnya. Kalian harus lihat ini, perubahan kelasnya langsung bikin si anjing galak itu tak berkutik dan membalikan keadaan berkat manipulasi gravitasi raksasa. Di planet bergravitasi 10G, efek lipat 3 ini terasa sangat mematikan. Singa itu meraung murka, tapi Chen tanpa ampun langsung menghempaskannya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Setelah itu, dia langsung amruk di lantai demi menghirup udara. Tiba-tiba, Gluton memberinya kejutan berupa notifikasi naik level, lalu menjelaskan kalau setiap kelas memiliki penilaian bintang. Jumlah bintang ini menentukan seberapa besar peningkatan status saat berganti kelas. Purgatory raksasa sendiri punya bintang terbanyak dibanding semua kelas yang dia miliki. Meski sangat kuat, dia hampir mati saat melawan singa Phantom tingkat B tadi. Jelas sekali perjalanannya masih sangat jauh untuk bisa menguasai potensi penuh kelas tingkat Triple S ini. Kesalnya lagi, Gluton bahkan tidak memberinya pilihan untuk melahap monster itu. Singa tadi juga jelas bukan bos lantai. Karena pintu keluar seharusnya langsung muncul begitu bos aslinya berhasil dikalahkan. Tapi bersiaplah, karena disinilah segalanya menjadi sangat kacau. Sebuah pintu raksasa terbuka di belakangnya, memperlihatkan puluhan pasang mata merah menyalai yang mengintai dari kegelapan. Perjuangannya mengalahkan satu singa tadi ternyata tidak ada apa-apanya dibanding kengerian ini. Monster tingkat B yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerbu keluar dan mencabik-cabiknya dari segala arah. Disinilah dia akhirnya paham betul dengan peringatan yang diberikan oleh raksasa. Iblis itu memperingatkan bahwa menara ini penuh monster kejam yang akan memberinya rasa sakit tanpa akhir. Namun, dia juga diminta untuk menahan semuanya demi bisa beradaptasi dan menjadi jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, Chen langsung terbangun kaget dari tidurnya. Merasa seperti baru saja lolos dari mimpi terburuk sepanjang hidupnya. Semua orang di kamar masih tertidur lelap tanpa tahu kalau Chen baru saja merasakan sakitnya. Dicabik-cabik monster, sang jagoan akhirnya sadar kalau menara hampa purgatori bukanlah jalan pintas untuk naik level secara instan. Beberapa minggu berlalu hingga tibalah hari ujian kelulusan akademi. Banyak tamu penting yang hadir untuk melihat langsung potensi dari para murid angkatan baru ini. Syarat minimal baru untuk pembentukan tim juga diumumkan, di mana setiap kelompok wajib menyertakan minimal satu murid dengan peringkat E tinggi. Saat pembagian tim tiba, semua murid kini bisa melihat peringkat satu sama lain agar bisa memilih rekan kelompok dengan cepat. Peringkat mereka diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Tetapi mau langsung menyadari ada sesuatu yang sangat aneh di sana. Kalian juga pasti bingung kan? Nama Chen tiba-tiba bertengger di urutan paling bawah. Semua pandangan tertuju padanya. Merasa heran, bagaimana seorang pembangkit yang hampir mati bisa berada di posisi paling buncit. Murid-murid yang iri pun langsung bergosip dan mengejeknya. Merasa yakin kalau hasil tes tingginya yang kemarin hanyalah kesalahan sistem belaka. Meski begitu, mereka tidak bisa menampil kalau kekuatannya itu nyata. Dan mengajaknya bergabung pasti akan mendongkrak nilai ujian kelompok mereka. Ketua OSIS Ting
hanya diam mendengarkan bisikan tentang si bodoh yang pasti menyesal menolak. Tawarannya, dalang dibalik semua kelicikan ini, ternyata adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Si licik itu mengira tidak akan ada yang mau mengajak Chen bergabung setelah melihat peringkatnya yang sangat rendah. Rencana jahatnya sederhana saja. Jika Chen sampai tidak lolos kualifikasi, dia tidak akan punya kesempatan melawan tim ketua OSES. Kembali ke beberapa jam sebelumnya, seluruh isi kelas tampak memohon pada ketua tim agar bisa masuk ke timnya. Mereka berusaha keras mencari muka, tetapi Chung langsung menolak dan menegaskan kalau kuota kelompok mereka hanya tersisa 1 orang lagi. Kembali ke masa kini, semua murid sudah selesai membentuk kelompok masing-masing. Menyisakan penghuni asrama terlemah. Long mengeluh kalau mereka sudah mengajak semua orang, tetapi tidak ada satupun yang mau bergabung. Karena baru beranggotakan 4 orang, mereka tidak diizinkan mengikuti ujian kelulusan. Dia mengerutu karena penurunan peringkat Chen ke posisi paling bawah terasa sangat mencurigakan. Membuat temannya itu bahkan tidak layak untuk berpartisipasi. Mengingat kriteria seleksi yang mewajibkan adanya 1 murid peringkat E tinggi. Rasanya kelompok mereka sengaja dijadikan sasaran empuk. Ujian kelulusan ini adalah satu-satunya kesempatan murid untuk memamerkan bakat agar dilirik serikat besar di ujian akhir nanti. Jumlah peserta menentukan seberapa banyak monster yang dihadapi. Jadi banyak anggota tidak memberi keuntungan sama sekali. Parahnya lagi, 3 murid berperingkat terendah berasal dari asrama yang sama. Membuat kelompok mereka benar-benar terkucilkan. Tepat pada saat itu, seorang murid memanggil Zhu dan memberitahu kalau tim mereka hanya kekurangan 1 anggota lagi. Orang itu mencoba mempengaruhinya dengan mengatakan kalau Zhu pasti tidak ingin gagal dalam ujian kelulusan hanya karena bergabung dengan teman asramanya yang lemah. Chen menyadari jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar mereka semua akan tersisih tanpa sempat bertanding sama sekali. Namun, si Raja Asrama menolak tawaran mereka mentah-mentah dan menegaskan tidak akan pernah meninggalkan temannya. Hal itu membuat kelompok lain pergi dengan kesal. Sementara dia tetap menasihati mereka agar tidak meremehkan orang. Sambil memeriksa daftar murid, Long mengabarkan kalau hampir semua orang sudah membentuk tim. Mereka hanya butuh 1 orang lagi, tetapi tidak ada yang mau bergabung. Sementara itu, jagoan kita menatap ke arah direktur dan menyadari kalau marga pria itu sama dengan sang ketua OSS. Melihat cara-cara kotor seperti ini, Chen heran apakah Gong Xuan benar-benar menganggapnya sebagai ancaman besar. Tanpa kehilangan harapan, dia menegaskan akan tetap berpartisipasi dalam turnamen tersebut seraya langsung mengaktifkan kemampuan petirnya. Karena yang lain menunjukkan permusuhan secara terang-terangan, dia merasa tidak perlu menahan diri lagi. Dengan penuh percaya diri, dia melangkah maju hingga membuat para pengawas ujian terkejut melihat unjuk kekuatan yang tiba-tiba ini. Bahkan teman sekamarnya pun mulai heran dengan apa yang terjadi. Jagoan kita teringat kalau semua sekolah pembangkit punya tradisi khusus demi memicu persaingan. Murid bebas menantang siapa saja kapanpun mereka mau. Meskipun terlihat seperti pamer, ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kekuatan agar diakui orang lain. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan orang biasanya akan langsung menolak untuk bertarung sejak awal. Namun, dia tahu kalau sang ketua OSS yang berambut pirang itu tidak akan pernah mundur. Jadi, asalkan dia bisa mengalahkannya, semua orang pasti akan berebut untuk bergabung dengannya. Tepat saat itu, seorang gadis muncul di pintu dan memanggil jagoan kita. Bertanya apakah dia masih butuh anggota tambahan. Dia melanjutkan kalau dirinya juga sangat ingin ikut serta dalam ujian kelulusan tahun ini. Wakil ketua menambahkan kalau gadis itu sudah mencapai peringkat di sejak SMP, jadi tidak akan mengecewakannya. Teman-teman asramanya langsung heboh. Heran bagaimana bisa dia mengajak gadis secantik itu masuk ke timnya. Chung dan Ting tampak kebingungan dengan situasi ini. Sementara sang direktur hampir tersedak air minumnya. Murid-murid mulai bergosip, heran kenapa seorang siswa pertukaran malah memilih bergabung dengan tim berperingkat paling buruk. Tidak ada yang tahu pasti siapa dia sebenarnya. Tetapi ada rumor kalau dia berasal dari kerajaan suci. Direktur yang mulai panik langsung menegaskan kalau siswa pertukaran tidak diperbolehkan mengikuti ujian kelulusan sekolah. Dia menambahkan
kalau Ling belum pernah mengikuti tes peringkat apapun di sini. Sehingga kekuatannya belum terbukti dan melanggar semua aturan sekolah. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan membenarkan perkataan direktur. Gong hampir kena serangan jantung saat melihat lelaki tua itu. Namun, kepala sekolah kemudian bertanya mengapa Ling bersikeras ingin ikut ujian, padahal dia hanya tinggal sebentar. Sementara itu, jagoan kita terkejut dan heran bagaimana bisa kepala sekolah berteleportasi padahal dia adalah seorang petarung kelas prajurit. Orang tua itu menjelaskan kalau kehadirannya tidak akan adil bagi murid lain, yang hanya ditanggapi santai oleh Ling. Chen mulai berkeringat dingin karena dia bahkan tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan kedua orang tersebut. Sang direktur akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara mendukung kepala sekolah, menegaskan bahwa sekolah tidak akan bisa berjalan tertib tanpa adanya aturan. Pada akhirnya, kalian dan aku sadar bahwa kepala sekolah ingin menegaskan kembali fungsi akademi ini sebagai tempat belajar para pemburu demi masa depan mereka. Meskipun ujian kelulusan ini hanyalah sebuah tradisi tahunan, momen ini tetap menjadi bagian paling krusial dalam hidup setiap murid. Kalian harus lihat ini, si karakter utama nanya, kalau ada murid dirugikan karena aturan mendadak, sekolah mau tanggung jawab apa? Direktur langsung keringat dingin, takut kedoknya terbongkar. Dia mulai curiga jangan-jangan kepala sekolah melakukan semua ini cuma demi si bocah itu. Sadar kalau cari masalah itu nggak sepadan, dia akhirnya memilih buat mundur. Si direktur menghibur diri kalau murid terkuat toh sudah satu tim dan pasti menang mudah. Dia pun membungkuk minta maaf pada kepala sekolah, lalu mengakui kalau sistem lama mereka memang sempat menutup kesempatan murid lain untuk berkembang. Direktur itu akhirnya mengumumkan kalau tim peringkat rendah dan kelompok beranggota kurang dari 5 orang sekarang boleh ikut turnamen demi menjamin keadilan bagi semua. 4 teman sekamar ini akhirnya resmi bikin tim dan merayakan kelolosan mereka ke ujian kelulusan. Sementara di belakang, kepala sekolah menggoda Ling yang kelihatan terlalu penasaran sama si karakter utama. Di satu kubu ujian, ketua OSIS memimpin tim berisi para petarung terkuat sekolah. Sedangkan di kubu sebelah, Xian malah memimpin 3 murid paling lemah. Hal ini bikin si Pak Tua penasaran gua mana yang bakal mereka pilih dan berapa skor akhirnya nanti. Petugas kemudian mengumumkan kalau semua kapten sekarang bebas memilih gua iblis manapun. Tiba-tiba, tabletnya berbunyi nyaring. Bikin kaget karena ada satu kapten yang langsung menentukan pilihan. Semua orang mendadak heboh begitu melihat gua iblis mana yang dipilih oleh Chen. Teman-teman sekamarnya ikutan panik dan menyuruhnya cepat-cepat ganti pilihan. Heran apa dia paham konsekuensi perbuatannya. Tapi, karakter utama kita cuma diam sambil terus menatap tajam ke arah layar. Di ujian kelulusan ini, kelompok murid akan masuk ke gua iblis dan mengumpulkan poin dari mengalahkan monster, mengalahkan bos monster, dan waktu penyelesaian cepat masing-masing memberi poin tambahan. Lalu tingkat kesulitan Dungen bakal jadi angka pengalinya. Dungen peringkat F bisa memberikan hingga 75 poin. Sedangkan Dungen peringkat E bisa memberikan maksimal 100 poin. Tim dengan skor tertinggi bakal direkrut oleh Perserikatan Imperial dan pemain terbaik mendapat hadiah 1 juta UN kembali ke ruang pemilihan. Para murid heboh membahas kalau rekor skor tertinggi sejarah adalah 90 poin yang diraih pemimpin Perserikatan Imperial sekarang. Bahkan untuk menyelesaikan Dungen peringkat E saja butuh minimal 3 petarung kuat peringkat D dalam tim. Tapi tahun ini, tim Ting mungkin saja bisa melampaui rekor legendaris tersebut. Nah, perhatikan bagian ini, layar tiba-tiba berbunyi, dan semua orang sok pas tahu kalau si karakter utama kita malah milih Dungen peringkat D. Nekat banget kan? Belum pernah ada yang sanggup menyelesaikan Dungen peringkat D sebelumnya. Sampai semua orang mengira ini salah pencet. Long bahkan heran, apa kepala temannya itu sempat terbentur sesuatu. Sementara si Raja Asrama langsung panik setengah mati. Si kutu buku mencoba menceramahi Chin. Tapi dia menegaskan, kalau keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang. Tiba-tiba sistem berbunyi lagi, karena ketua OSIS ternyata juga ikutan memilih gua peringkat D tersebut. Anggota tim langsung menyetujui pilihan pemimpin mereka, membuat mereka resmi terdaftar. Seluruh kelas langsung gempar mendengar pengumuman itu, sementara kelompok Ting mencoba sok tenang. Gadis gotik berambut pirang langsung mengejek karakter utama kita yang sok jagoan dan menuduhnya
Cuma cari perhatian, si botak menimpale, kalau rekan satu timnya yang lemah takkan sudi setuju dan tim mereka pasti hancur. Long memperhatikan wajah Chen dan sadar kalau temannya ini sama sekali tidak main-main. Dia pun bertanya-tanya sejak kapan sahabatnya jadi sekuat ini dan berubah begitu banyak. Setelah memantapkan hati, si kutu buku menekan tombol konfirmasi demi mempercayai temannya. Yu juga ikut menekan tombol hijau karena merasa tidak punya beban apapun lagi untuk kalah. Si Raja Asrama kesal karena dua temannya mendahului memilih, lalu terpaksa ikut menekan tombol. Dengan begitu, sistem resmi meloloskan tim mereka untuk ujian. Sambil menatap rekan-rekannya, Chen meminta maaf dan mengaku memilih dengan ini karena berambisi meraih skor tertinggi. Dia sadar kalau sudah menyeret mereka ke dalam mimpinya, tapi berjanji mereka akan mencapai puncak tertinggi bersama-sama. Mendengar ucapan itu, sang ketua OSIS mendadak berdiri dan menegaskan kalau posisi puncak cuma milik dia seorang. Chen langsung berbalik dan menatapnya tanpa rasa takut. Ting mengeluarkan aura intimidasi yang kuat dan menegaskan hanya boleh ada satu murid terhebat di sekolah ini berdiri di belakang. Ling terkejut karena ini pertama kalinya dia melihat emosi meluap-luap dari pemuda itu. Perserikatan mereka berdua sekarang makin panas. Kepala sekolah sih bangga sama keberanian mereka, tapi coba kalian pikir. Gua peringkat D itu bahkan gak bisa diselesaikan sendirian oleh pemburu peringkat C. Meski murid bisa meraup 150 poin dari gua peringkat D, tapi tingkat kesulitannya kelewat ekstrem. Terlebih lagi, rekan-rekan satu timnya juga sama sekali tidak cocok di sana. Kepala sekolah menambahkan, kalau waktu tersisa cuma 1 bulan dan mustahil bagi mereka untuk berkembang pesat dalam sekejap. Biar begitu, dia tetap berharap yang terbaik. Cerita pun melompat 2 minggu ke depan di area latihan di mana semua anggota tim terkapar kelelahan. Long heran, kenapa mereka malah latihan fisik saat tim lain sibuk memakai simulasi virtual. Latihan gila-gilaan dari Chen ini benar-benar membuat mereka semua frustrasi dan kehabisan tenaga. Karakter utama kita menjelaskan kalau latihan simulasi itu sama sekali tidak berguna dalam pertarungan asli. Saat pertama kali masuk gua iblis, pikiran seseorang bakal langsung kosan, dan hanya instinglah yang bisa menyelamatkan mereka. Seluruh latihan keras ini dirancang demi melatih kekuatan fisik agar mereka bisa bergerak lincah dan responsif. Sebenarnya, metode terbaik adalah langsung terjun ke dunia asli untuk mencari pengalaman nyata. Tapi bagi kalangan jelata seperti mereka, hal itu cuma mimpi belaka. Hanya kaum elit yang bisa mendapat kesempatan eksklusif tersebut, karena mereka memang bukan orang biasa sejak awal. Terlebih lagi, kaum elit akan melakukan apa saja agar rakyat biasa tak bisa mengejar ketertinggalan demi mempertahankan posisi atas mereka. Mereka punya akses ke berbagai sumber daya berharga yang takkan pernah didapat rakyat biasa seumur hidupnya. Si Raja Asrama lalu bertanya apa yang harus dilakukan rakyat biasa dalam situasi tidak adil ini. Shen membeberkan rencananya kalau mereka harus masuk ke Perserikatan Imperian agar bisa merombak seluruh sistem busuk itu. Ujian kelulusan adalah satu-satunya kesempatan emas bagi siapapun untuk melompati status kaum elite. Karena itu mimpinya, Chen bersumpah akan berjuang mati-matian demi menepati janjinya dan membawa tim mereka menuju kemenangan mutlak. Dengan waktu tersisa hanya setengah bulan sebelum ujian kelulusan dimulai, karakter utama kita terus meningkatkan levelnya di dalam menara hampa setiap malam tanpa henti. Mengalahkan singa bayangan bukanlah perkara gampang, tapi dia menolak menyerah meski tubuhnya terus-menerus dihempaskan dengan brutal. 5 hari menjelang ujian, teman sekamarnya berlatih sekuat tenaga. Namun kemampuan si karakter utama sudah berada di level yang jauh berbeda. Porsi latihannya yang gila-gilaan, bahkan membuat latihan para Hashira terasa seperti pemanasan biasa. Dengan sisa waktu 2 hari lagi, sang rival juga terlihat tidak mengendurkan latihannya sama sekali. Namun perkembangan Chen melesat jauh lebih cepat. Kini dia sanggup bertahan menghadapi kawanan singa di bawah tekanan gravitasi ekstrem yang bisa meremukkan tulang. Dengan darah mengalir di wajahnya, dia terlihat sangat siap untuk menang. Di hari ujian, sebuah drone kecil melayang mengiringi para peserta sebagai pemandu mereka. Para pemuda ini berjalan masuk dengan seragam kompak yang membuat mereka terlihat sangat keren dan gagah. Setelah seluruh peserta memakai gelang pintar mereka, ujian pun resmi dimulai. Sementara itu,
Kepala sekolah menyambut hangat Gong Lin, pria berpenampilan tajam yang merupakan ayah Presiden Ting sekaligus pendiri Perserikatan Imperial. Para murid tidak bisa berhenti menatap sang salah satu pemimpin Perserikatan Imperial itu, memperhatikan dia bagai melihat hewan langka di kebun binatang. Rasa penasaran mereka memuncak saat melihat sang pendiri dan kepala sekolah menyambut mobil limusin putih yang mewah. Seorang pria berambut merah, Charles Cavendish, melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Para murid langsung gempar karena siapapun pasti mengenali sosok wakil ketua aliansi perserikatan dunia tersebut. Orang berpangkat setinggi dia biasanya tidak akan sudi menginjakkan kaki di tempat terpencil ini. Di dalam ruang VIP, direktur menjelaskan kepada para tamu kehormatan kalau ada 23 tim yang menantang Gua Iblis peringkat F. Beberapa kelompok memilih Gua peringkat T, sedangkan hanya ada 2 tim yang nekat memilih Gua peringkat D. Sekretaris aliansi, Creed, tampak sangat terkejut melihat para murid mengambil keputusan seberani itu. Harusnya tim elit Puang bakal mikir 2 kali sebelum masuk ke sana. Jadi, menurut kalian, apa sekolah ini benar-benar peduli sama keselamatan muridnya? Sini teman-teman, kita lihat si direktur dengan santai menjelaskan kalau para murid sudah tahu risikonya. Dia menegaskan kalau pemburu baru tanpa pengalaman bertarung bakal babak belur bahkan saat melawan monster kroco sekalipun. Tapi ancaman aslinya ada pada bos gerbang, yang kekuatannya jauh melampaui monster kroco biasa sampai beberapa tingkat. Banyak tim yang akhirnya gugur di akhir karena tidak mampu mengalahkan bosnya. Tapi, situasi di gerbang peringkat E- jauh berbeda. Monster biasa di sana setara bos peringkat F. Kenyataan pahit itulah yang biasanya harus mereka rasakan langsung. Sekretaris aliansi lalu bertanya, apa ada perlindungan jika situasi mulai menjadi sangat berbahaya? Direktur menenangkannya dengan bilang, kalau akademi sangat menjaga aset berharga mereka. Demi keselamatan siswa, petarung dari persekutuan kekaisaran bersiap di luar gerbang. Siap membantu jika ada hal yang tidak beres. Selain itu, gelang yang dipakai setiap murid bisa langsung memindahkan mereka keluar jika mereka menyerang atau saat nyawa mereka benar-benar terancam. Mendengar ini, wanita itu masih ragu ada siswa berbakat yang bisa menembus gerbang peringkat D. Dia penasaran berapa lama tim itu bisa bertahan di sana. Namun, sang direktur yakin para pembuat masalah peringkat A itu bakal lari keluar sambil menangis. Sementara di ruang bawah tanah peringkat D yang beku, teman sekamar Chen ketakutan. Siapapun pasti takut melihat monster mengerikan mirip gabungan monyet dan kelelawar itu. Chen memperingatkan timnya kalau monster tersebut bisa menyerang secepat kilat dalam sekejap mata. Perhatikan baik-baik bagian ini. Sekelompok monyet hantu tiba-tiba menyerbu mereka. Mengejutkannya, anak-anak itu secara ajaib berhasil menghindari serangan super cepat tersebut. Meski sangat canggung, saat mereka masih girang karena bisa menghindari serangan monster peringkat D. Ada kejutan yang lebih gila. Karakter utama kita berdiri santai memegang pedang petir, dikelilingi tumpukan mayat monster di kakinya. Dia menyuruh timnya fokus menyelamatkan diri dulu karena mereka masih lemah. Biar sisanya dia yang bereskan sendiri. Seketika itu juga, monyet hantu lain menyerang secepat suara. Tapi mereka masih sempat menghindar di detik-detik terakhir yang menegangkan. Sanzo sadar kalau pahlawan kita sebenarnya sengaja melatih refleks mereka agar bisa bertahan dari monster gila ini. Zhu menggertakkan gigi. Tersadar kalau gelar Raja Asrama yang dia banggakan sama sekali tidak berguna. Sementara itu, Chen membantai habis semua monyet hantu yang tersisa. Mereka menyerbunya dalam jumlah besar, tapi pemuda tangguh ini menebas mereka bahkan sebelum monster itu sadar kalau nyawa mereka sudah melayang. Si Raja Asrama bergumam pada diri sendiri kalau dia sering mendengar kabar dari Malong tentang kekuatan Chen, tapi baru kali ini dia menyaksikannya sendiri. Baginya, Chen sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa biasa, melainkan seperti seorang prajurit tangguh yang kenyang pengalaman tempur. Saat pembantaian berlanjut, si mantan Raja Asrama merasa iri melihat reputasi Chen yang melejit. Tiba-tiba, monster lain muncul di belakang dan menyerang mereka. Dia mencengkeram kaki monster itu dengan tangan apinya dan berteriak pada temannya. Dia menyuruh mereka berhenti jadi beban dan mulai fokus. Bukan cuma kelulusan Chen yang dipertaruhkan di sini. Yang lain terkejut melihat tekadnya yang tiba-tiba membara.
terinspirasi oleh kegigihan si Raja Asrama. Sang Zhu merapalkan sihir tumbuhan pengikat akar dan berhasil menjerat monyet hantu itu. Tapi sialnya, monster itu langsung lepas dan menendang Zhu. Long segera merapalkan mantra es untuk memperlambat gerakan musuh meski hanya sedikit. Jadi, mereka memutuskan menggabungkan serangan. Bekerja sama, mereka menahan monster itu sejenak dan menyuruh sang Raja Asrama segera menyerang. Dia mengumpulkan energi untuk tembakan peluru api raksasa. Serangannya kena telak, tapi cuma menghanguskan sedikit bulu monster itu. Dia menembak berkali-kali, tapi monster itu masih kokoh berdiri. Shanzhou dan Long sudah kehabisan tenaga. Sang Raja Asrama sadar dia tidak boleh menahan diri lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menembakkan ledakan api dahsyat hingga memicu ledakan luar biasa. Saat asap menghilang, hanya tersisa tulang belulang yang hangus. Kamera pengawas mengumumkan kalau mereka sukses mengalahkan monster peringkat D tersebut. Kita semua pasti ikut senang melihat mereka bertiga tumbang kelelahan. Tapi bangga luar biasa karena berhasil mengalahkan monster peringkat D sendirian. Chen mendekat dengan heran, dan mereka langsung pamer aksi tadi. Monster itu menjatuhkan tulang jari sebagai hadiah, dan Zhu dengan sombong bilang itu perkara mudah. Chen tetap memberi selamat, lalu drone mengumumkan seluruh monster telah musnah. Menonton rekaman itu, Direktur Gong hampir gila melihat murid-murid payah tanpa pengalaman tempur bisa mengalahkan ancaman peringkat D yang jauh di atas kemampuan mereka. Para staf lainnya sengaja memilih untuk diam. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish memuji penampilan hebat Chen. Di dalam hati, dia merasa aura Chen sangat mirip dengan seorang teman lamanya. Wakil ketua mengingat nama Chen, membuat ayah Presiden Ting dan sang direktur panik. Direktur pun segera mengalihkan perhatian ke tim OSIS di gerbang peringkat D lain agar mereka tidak terus fokus pada Chen. Dia menunjukkan kalau tim itu sudah sampai ke area tengah. Asisten ketua memuji koordinasi rapi mereka yang sekelas dengan tim penyerang profesional. Hal ini membuat ketua Charles terhibur dan berkomentar kalau kualitas lulusan tahun ini tampaknya jauh lebih hebat dibanding angkatan sebelumnya. Direktur Gong berbisik pelan kalau pertempuran sebenarnya baru saja dimulai, dan tontonan yang sesungguhnya belum benar-benar diperlihatkan kepada semua orang. Kembali ke gua tanaman beracun peringkat D. Tim presiden diserang monster jamur beracun dari segala arah. Seorang gadis memetik gitarnya mengeluarkan melodi pembusukan. Sementara penyihir bintang mengikat jamur-jamur itu menggunakan kemampuan tarikan bintangnya. Dia lalu memanggil kapten mereka, dan sang presiden langsung maju menerjang membawa pedangnya. Siap mengakhiri pertempuran dengan gaya. Lewat satu tebasan cepat menggunakan jurus pembelah langit. Monster jamur itu hancur berkeping-keping. Anggota timnya sadar kalau monster ujian ini persis seperti yang mereka temui saat latihan dulu. Berkat kebiasaan itu, mereka mengatasinya tanpa kesulitan berarti. Mereka sudah menduga kalau ujian kelulusan ini telah diatur pihak sekolah. Karena koneksi yang kuat akan menjamin masa depan mereka nantinya. Dengan pemikiran itu, mereka mulai merayakannya lebih awal, karena sangat yakin bakal merebut gelar juara tahun ini tanpa hambatan sama sekali. Kembali ke tahap akhir hutan awan. Anak-anak terkejut, karena bisa bertahan sejauh ini, dan mencapai sang penguasa gerbang. Di tengah padang es, seekor kera hantu sedang asyik makan. Raja Asrama langsung berkeringat dingin, membayangkan kekuatan mengerikan makhluk itu. Satu tamparan saja dari monster tersebut pasti langsung mengirimnya ke akhirat. Seakan tahu, monster itu perlahan menatap target terlemah di sana. Teriakan ketakutan Malon memicu amarah si monster, yang langsung melompat menyerang mereka dengan sangat beringas. Anak-anak itu langsung kabur menyelamatkan diri. Sementara itu, Chan maju tanpa ragu, melompat menendang wajah raksasa monster itu, lalu menghajarnya habis-habisan di udara tanpa ampun. Dia mencincangnya menjadi potongan daging kecil, menyisakan teman-temannya yang melongo. Kalian pasti setuju kalau kekuatan Chan memang di luar nalar. Ayo kita mulai petualangan gila ini. Bayangkan kalian di posisi Chen yang kesal, karena bahkan monster rang D pun tidak memberi X atau load yang bagus. Lalu tiba-tiba rekannya berteriak girang karena menemukan batu mana raksasa. Rupanya kera raksasa tadi menyembunyikan batu-batu itu di dalam batang pohon yang berlubang. Tangan temannya langsung ngiler melihat harta karun tak terduga ini dan buru-buru mau mengambilnya. Chen langsung berteriak memperingatkan mereka, tapi terlambat 1 detik saja sudah fatal.
Begitu tangan mereka menyentuh batu mana tersebut, kilatan cahaya membutakan meledak dan langsung membekukan seluruh area sekitar. Shanzu, Lo, dan semua drone kamera membeku total akibat ledakan dingin ekstrem itu. Di ruang VIP, siaran langsungnya tiba-tiba terputus, membuat direktur licik itu tersenyum puas seolah sudah menduganya. Dia memang sudah menebak kalau monster tingkat tinggi pasti memasang jebakan seperti ini, dan tinggal menunggu waktu saja sampai kelompok amatir Chen terjebak di dalamnya. Wakil Ketua Chinese tampak sangat kesal dan mengkhawatirkan keselamatan para murid. Si direktur pura-pura menyesal atas kegagalan Chen Fei bilang mereka harus segera dievakuasi. Tapi kepala sekolah langsung menolak keras. Dia berargumen bahwa para murid belum dalam bahaya fatal karena gelang pintar mereka akan aktif otomatis jika kondisi vital memburuk. Lagi pula belum ada satupun dari mereka yang menyerah. Menurutnya, hanya para peserta yang berhak memutuskan kapan mereka harus berhenti. Sementara itu di dalam Dungel, Malong menggigil kedinginan. Beruntung, dia satu-satunya yang selamat dari pembekuan, karena kelas karakternya memiliki ketahanan alami yang sangat tinggi terhadap es. Tiba-tiba, Long mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan dan melihat sesosok monster es mirip tengkorak yang menatapnya tajam seolah ingin mencabut nyawanya tanpa ampun. Dia mengenali monster itu sebagai penguasa sarang tersebut berdasarkan buku panduan monster yang pernah dibacanya. Long langsung teringat kalau makhluk itu adalah penyihir awan yang menguasai sihir pertahanan dan serangan dengan sangat ahli, sambil memainkan es dan salju dengan sangat mudah. Dia juga teringat satu hal mengerikan tentang makhluk di depannya ini. Monster sadis yang suka menyiksa mangsanya perlahan sebelum dibunuh ini dikenal sebagai Raja Tulang. Sisa, menyadari bom es tadi hanyalah jebakan. Dia langsung berbalik dan lari terbirit-birit demi menyelamatkan diri sendiri. Disinilah kalian harus memperhatikan baik-baik, karena situasinya makin genting. Long tahu dia tidak akan bisa mengalahkan bos monster kelas C ini sendirian. Jadi dia berlari kencang mendekati Chen untuk menyelamatkannya. Tapi serangan es keburu menghantam kakinya. Si Raja Tulang menertawakan penderitaannya, sementara gelang peringatan Long berbunyi, memberitahu bahwa kakinya telah tertembus sepenuhnya. Gelang itu menawarkan pilihan menyerah, tapi Long menolak keras. Dia masih berjuang keras mencoba mencairkan es yang membekukan tubuh Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya harapan untuk menang. Namun sial, serpihan es lain langsung menembus lengannya, menghentikan seluruh usahanya yang sudah sangat sekarat itu. Si Raja Tulang tampak sangat menikmati penderitaan Long yang menahan rasa sakit luar biasa. Sementara gelang pintarnya terus mengeluarkan bunyi peringatan tanda bahaya. Gelang itu mendeteksi kalau lengan Long juga sudah tertembus dan detak jantungnya meningkat ke tingkat yang sangat berbahaya, lalu kembali menawarkan pilihan untuk segera keluar dari ujian. Tapi bocah ini malah teringat masa lalunya. Dia ingat bagaimana dia selalu melarikan diri dari masalah setiap kali ada rintangan menghadang. Dan kebiasaan buruk itu selalu membuatnya tertinggal di belakang. Dia ingat saat orang-orang mengabaikannya, merundungnya, bahkan menertawakannya. Padahal, dia dan teman-temannya sudah berjuang setengah mati untuk sampai ke titik ini. Dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya mengubah takdir mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berdiri tegak dan akhirnya berhasil membebaskan Chen tepat saat si Raja Tulang menghujani mereka dengan ratusan tombak es tajam tanpa henti. Sesaat sebelum serangan fatal itu mendarat, dia berteriak kencang dan Chen akhirnya membuka mata di detik yang sangat krusial. Bongkahan es langsung hancur berkeping-keping dan Chen melesat menyelamatkan Long dari bahaya maut. Penyelamatan super cepat ini membuat si Raja Tulang terkejut setengah mati. Sementara Long baru menyadari kalau Chen sebenarnya berhasil membebaskan diri dari es itu dengan kekuatannya sendiri. Sang prajurit berterima kasih atas bantuan Long tadi dan langsung menanyakan keadaannya dengan nada yang sangat khawatir. Long menjawab kalau pendarahannya sudah berhenti untuk sementara waktu. Jadi dia masih bisa bertahan hidup. Dia memberitahu Chen bahwa lawan mereka adalah bos tip awan rantai bernama Raja Tulang. Dan memperingatkan bahwa monster ini sangat berbahaya dalam pertempuran. Dia menambahkan kalau mereka tidak boleh sampai membeku lagi jika masih ingin memiliki sedikit saja kesempatan untuk bisa selamat dari pertarungan maut ini. Kalian pasti berpikir mereka sudah tamat
saat melihat bos itu mengisi daya bongkahan es raksasa yang siap ditembakkan. Long bahkan sampai melongo karena menyadari monster mengerikan di depannya. Ini berniat menjatuhkan bom nuklir es ke arah mereka. Sedetik kemudian, bom itu jatuh menghantam tanah dan menutupi seluruh area dengan warna putih yang membutakan mata. Si monster tertawa puas, tapi langsung terdiam saat melihat mereka berdua masih berdiri tegak. Ternyata Chen telah mengubah kelasnya menjadi Raja Api Doom Flame dan mengaktifkan tubuh beku prajurit awan yang membuatnya kebal total terhadap semua serangan es. Perubahan wujud ini juga meningkatkan semua statistik pertahanannya di lingkungan bersuhu dingin ekstrem, sehingga medan perang ini sekarang justru menguntungkan dirinya secara penuh. Si Raja Tulang berteriak ngeri ketakutan. Bahkan Long pun ikut bingung melihat temannya yang harusnya seorang pembunuh bayaran justru berubah menjadi prajurit tipe awan. Dia mulai berpikir apakah Chen termasuk salah satu jenius langka yang bisa membangkitkan dua kelas sekaligus tanpa batas. Chen dengan santai meminta maaf karena telah salah menilai situasi sebelumnya dan mengakui bahwa kecerobohannya telah menyeret teman-temannya ke dalam pertarungan yang sangat berbahaya ini. Jadi, dia berganti kelas lagi menjadi monster jurang maut, lalu mencabut pedang prajurit api penyucian miliknya untuk menghabisi si Raja Tulang detik itu. Juga teman baiknya langsung melongo keheranan melihat aksi gila itu. Biasanya, semua orang yang bangkit hanya memiliki satu kelas khusus untuk mereka tekuni sepanjang hidup. Namun, ada peluang yang sangat kecil bagi seseorang untuk memiliki dua kelas sekaligus. Pemilik kelas ganda ini sangat langka hingga bisa dihitung dengan jari satu tangan saja, membuat mereka jadi rebutan semua guild besar. Tapi, bukan cuma fakta itu saja yang membuat Long sangat shock saat ini. Dia memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa Chen tidak hanya menggunakan satu atau dua, melainkan tiga kelas yang berbeda sekaligus. Dan setiap kelasnya berada di tingkat yang sangat luar biasa. Dalam wujud monster jurang mautnya, semua statistik Chen melonjak drastis dengan sangat cepat. Kekuatan fisiknya yang luar biasa membuatnya melesat ke udara bagaikan roket. Langsung menerjang maju ke arah si bos yang senyum sombongnya, seketika hilang teror hawa membunuh Chen. Hanya dengan satu tebasan bersil, dia memotong tengkorak bajingan itu, bagaikan memotong mentega. Langsung naik ke level 17 dan mendapatkan jarahan yang sangat langka. Sambil menatap sisa-sisa tulang yang hancur berkeping-keping. Temannya masih tidak percaya kalau Chen bisa mengalahkan bos Ranche dalam satu serangan saja. Chen dengan santai mengingatkan bahwa teman-teman mereka yang lain masih membeku di sana. Malong langsung tersadar dan baru ingat kalau dia benar-benar melupakan nasib teman-temannya yang lain selama pertarungan sengit tadi. Dia langsung berlari kencan untuk mencairkan es sebelum mereka berubah menjadi es krim beku selamanya. Setelah dia pergi, Chen melihat sebuah opsi untuk melahap sang raja penyihir es. Karena tidak ada siapa-siapa di sekitar situ, dia dengan cepat menyerap kekuatan si bos dan mendapatkan kelas penyihir awan yang baru. Berkat ledakan es tebal dari bos tadi yang mengaburkan semua drone di area sekitar, rahasianya tetap aman terjaga. Tiba-tiba saja, dia kembali mendapatkan notifikasi mengejutkan lainnya dari sistem miliknya. Kelas pembunuh petir miliknya juga naik level, memungkinkan dia menambahkan bintang untuk memperkuat salah satu statistiknya. Adegan kemudian berpindah ke sarang rank D, tempat tim ketua OSY sedang terdesak dan babak belur. Tidak peduli seberapa keras usaha mereka menyerang, bos rank D ini terbukti terlalu tangguh untuk dihadapi oleh para pemburu amatir seperti mereka. Penyihir yang menahan gerakan monster dengan rantai sudah hampir pingsan karena kelelahan. Sementara panah listrik sang pemanah rasanya seperti pijatan ringan dibanding serangan mematikan. Bagi si bos, mereka terlampar bagaikan mainan plastik murah di sana. Nah, bagaimana menurut kalian akhir dari pertarungan ini? Kita lihat saja nanti, apakah mereka bisa selamat dari pembantaian yang sangat memalukan ini. Kalian dan aku bakal melihat bagaimana penyihir ini sadar kalau si ketua adalah satu-satunya harapan mereka di barisan belakang. Si ketua bergaya dramatis sambil mengisi daya jurus pamungkasnya berkat bantuan para penyihir pendukung. Setelah energinya penuh, dia langsung menerjang bos itu dengan pedang membara. Bilah pedangnya menembus tepat ke inti musuh dan meledakkan badai api yang melelehkan monster itu. Dari dalam secara instan, tangan temannya langsung bersorak gembira, merayakan lahirnya sosok legenda baru
yang nama besarnya bakal tercatat dalam sejarah dunia. Drone pengawas mengumumkan kalau tim mereka berhasil menyelesaikan layer tingkat D hanya dalam waktu 30 menit dengan semangat membara. Mereka sangat yakin telah mengamankan posisi pertama hari ini. Mereka keluar dengan bangga, berharap melihat nama mereka terpampang di puncak klasemen. Namun di lorong, mereka hanya menemui banyak murid yang sudah menyerah dan pulang duluan. Menggunakan portal teleportasi, sebagian besar murid tampak trauma akibat serangan monster mengerikan itu. Tiba-tiba saja, kaki tangan si ketua melihat protagonis kita dan kelompoknya sedang duduk santai di sudut ruangan. Coba perhatikan baik-baik ekspresi mereka. Melihat grup Chen yang kelelahan, Antek itu mengira mereka langsung kalah. Dia pun mendekat sambil tersenyum remel, mengejek Chen karena dianggap gagal setelah gaya sombongnya tadi. Si anak buah masih saja terus mengocer, tapi bosnya langsung menyuruhnya diam karena wakil ketua aliansi terlihat sedang berjalan mendekat. Pria karismatik itu bertepuk tangan pelan sambil memberi selamat atas performa luar biasa mereka. Si ketua berusaha tetap terlihat tenang. Sementara anak buahnya gemetar saking senangnya berdiri di depan salah satu orang terkuat dunia. Dengan percaya diri, Ketua Ting langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sayangnya, Tuan Chinese malah mengabaikannya begitu saja dan melenggang pergi tanpa melirik sedikit pun. Dipermalukan di depan umum seperti itu, membuat harga diri si ketua hancur berantakan. Lebih parahnya lagi, sang wakil ketua justru memuji rivalnya sebagai legenda yang sesungguhnya. Pria itu merangkul pundak Cel, lalu mengumumkan kepada semua orang bahwa pemuda ini berhasil menyelesaikan Dungeon tingkat D hanya dalam 20 menit. Rekor gila yang bahkan belum pernah dicapai tim profesional. Kalian juga pasti bingung melihat wajah cengok mereka sekarang. Mereka sama sekali tidak habis pikir bagaimana 4 orang payah bisa mengalahkan rekor waktu pasukan 10 orang mereka. Sementara itu, Shen tetap tenang tanpa bergeming sedikit pun. Pujian dari orang paling berpengaruh di negara ini sama sekali tidak penting baginya. Dia malah penasaran kenapa sosok sehebat itu sudi datang langsung ke akademi ini. Bagaimanapun juga, Charles Chinese menegaskan kalau dia akan mengingat nama Chen dengan baik. Dia lalu berbalik menemui Gong Lin, sosok yang sebenarnya mengundang dirinya datang ke tempat ini. Sang wakil ketua juga sempat memberikan pujian setengah hati tentang bakat putranya. Ucapan dingin itu tentu saja langsung membuat perasaan ayah dan anak itu menjadi sangat tidak nyaman. Setelah berkata demikian, sang wakil ketua berpamitan untuk segera pergi. Direktur pun langsung mengambil alih situasi dan mengumumkan hasil akhir bahwa kedua tim teratas mendapatkan skor yang sama besar. Alhasil, mereka semua diundang masuk ke dalam Guild Imperial. Kabar gembira ini tentu membuat teman sekamar Chen kegirangan karena masa depan mereka sudah terjamin berkat gendongan maut sang protagonis. Anak buah ketua Tin ikut merayakannya. Namun, si ketua sendiri tidak puas dengan hasil sari ini. Direktur juga menambahkan bahwa para kapten akan mendapatkan posisi manajer di guild dan hadiah $1 juta akan dibagi rata. Mendengar hal itu, kedua pemimpin tim langsung terkejut setengah mati. Chen mulai cemas karena uang $1,5 juta itu tidak cukup untuk melunasi utangnya. Dia harus memutar otak mencari cara lain demi mendapatkan sisa uang untuk memenuhi janjinya pada Guild Mythil. Tapi kecemasan itu langsung hilang karena ketua Ting menolak keras hasil imbang tersebut. Dia menantang duel 1 lawan 1 untuk menentukan juara sejati. Karena baginya pemenang hanya boleh ada 1 orang. Tantangan mendadak ini tentu mengejutkan direktur bahkan sang wakil ketua. Merasa khawatir dengan tindakan ceroboh keponakannya. Sang direktur langsung membujuknya agar mau menerima hasil keputusan yang sudah ada saja. Pria tua itu menjelaskan bahwa hasil imbang adalah opsi terbaik untuknya saat ini. Terutama setelah dirinya dipermalukan tadi. Dia yakin Chen bakal menolak duel konyol ini.